Terdakwa hari ini adalah keterangan dari terdakwa untuk perkara di Megamendung, ya. Kadang saya nggak bisa bedakan juga. Jadi sebelum kita mengajukan pertanyaan, perlu saya sampaikan baik kepada penuntut umum maupun kepada penasihat hukum terdakwa bahwa supaya efisiennya pemeriksaan ini jangan berulang-ulang terus, karena sudah berapa kali ditanya bolak-balik, khusus untuk di bandara tidak perlu diajukan pertanyaan di sana dan di Petamburan, karena ini sudah berkali-kali diajukan pertanyaan itu kan. Jadi kita bertanya fokus ke Megamendung saja, Megamendung. Meskipun nanti faktanya dari bandara bisa kita ambil dari keterangan terdakwa sebelumnya. Artinya fakta-fakta yang sudah ada di sana ya sudah dicatat semuanya. Ini untuk efisiennya pemeriksaan persidangan ini. Bisa dipahami penuntut umum? Ya, saya kira tidak mengurangi lah mengenai masalah pembuktiannya. Demikian pula pembelaan dari penasihat hukum juga tidak mengurangi itu. Nah, karena kalau diulang-ulang bisa sampai sore lagi atau sampai maghrib lagi ya. Baik, silakan yang pertama dari penuntut umum dulu. Silakan ajukan pertanyaan. Izin Hakim Ketua Majelis, kami ingin menyampaikan video pendek sebelum kami melakukan pertanyaan. Ya, silakan. Insya Allah pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Kabupaten hari Selasa tanggal 10 Februari tahun 2020 jam 9 pagi waktu Jakarta di Terminal 3 Bandara Jakarta, insya Allah. Kemudian yang ketiga yang ingin juga kami sampaikan, insya Allah setelah kami mendarat, kami sekeluarga dari bandara akan langsung ke rumah kediaman kami di Petamburan, Jakarta Pusat. Kami akan beristirahat di sana dari hari Minggu sampai hari Rabu dan Kamis, itu tanggal 11 dan 12 November tahun 2020. Insya Allah. Jadi kalau nanti ada kawan-kawan, ada para ulama, para kiai yang ingin berjumpa, bertemu, bersilaturahmi, tentu sudah mengetahui pertemuan ini pada hari tersebut saya berada di mana. Nah, kemudian yang keempat, insya Allah pada hari Jumat subuh tanggal 13 November tahun 2020 saya dan kawan-kawan akan sholat subuh, akan ikut melaksanakan sholat subuh dan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di tempat kediaman guru kami tercinta, yaitu Syekh wa Murabbi Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Saddaq di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Insyaallah saya akan datang sana. Dia adalah guru saya tercinta, guru yang selalu memberikan motivasi. Syekh wa Murabbi wa Ustadi wa Wali. Insyaallah kami akan hadir di tempat beliau. Nah, kemudian kita berangkat pagi dari tempat beliau, insya Allah rombongan kami akan langsung menuju ke Bogor, yaitu ke Markas Syariat, ke Pondok Pesantren Agrokultura Markas Syariat Megamendung. Kami akan sholat Jumat di sana. Setelah sholat Jumat, kami akan melaksanakan pertanyaan batu pertama untuk pembangunan Masjid Raya Markas Syariat, insya Allah. Nah, kemudian yang kelima tadi yang ingin saya sampaikan adalah insya Allah pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 malam pada sholat isya kita akan langsung bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Pusat Model Islam untuk menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di markas besar Model Islam di Petamburan, Jakarta Pusat. Sekaligus insya Allah saya akan meningkatkan putri saya yang keempat, Ibu Syarifah Najwa Shihab, dengan turutannya insya Allah Ibu Sayyid Irfan Arifus. Nah, karenanya dengan demikian kami mau berdoa dari para habaib, dari para ulama, para kiai, dan seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, agar apa yang sudah kita umumkan tadi dari serentetan jadwal yang sudah disusun sedemikian rupa hasil daripada musyawarah kita semua bersama, baik
baik yang di Mekah maupun di Jakarta, kita mohonkan agar didoakan agar semua ini bisa terlaksana dengan baik, agar semua ini bisa lancar, sukses, berkah, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan. Terdakwa mungkin sudah melihat video tadi. Yang ingin saya tanyakan, karena ini hakim sudah membatasi tadi pertanyaan untuk Megamendung saja ya. Kapan video tersebut yang salah satunya berisi rencana kegiatan peletakan batu pertama di Megamendung tersebut dibuat? Pada saat itu pembuatan video itu saudara berada di mana? Sebelum saya menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum, saya mau bertanya dulu karena saya tidak paham aturan di pengadilan. Karena film yang ditayangkan ini tidak ada menjadi barang bukti yang diberi kesaksian oleh ahli forensik. Karena ahli forensik pernah dihadirkan dan video ini dalam BAP juga kita tidak pernah lihat BAP para saksi. Jadi yang saya mau tanya, apakah sah ini sebagai barang bukti untuk saya jawab atau saya tidak perlu jawab? Jadi nanti majelis hakim yang menilai kalau masalah itu. Yang penting dulu adalah peristiwa yang pernah terjadi diceritakan aja secara verbal ya, diceritakan aja pertanyaan dari jaksanya itu aja. Kalau itu tadi mungkin hanya sekadar gambaran, memancing lagi memorinya untuk pikir kira-kira gitu maksudnya jaksa itu. Ya, silakan. Baik, kalau begitu saya akan mencoba untuk menjawab. Tadi pertanyaannya kalau boleh diulang lagi. Maaf, jaksa yang terhormat. Setelah melihat video tadi, apakah saudara masih ingat video itu yang salah satunya berisi rencana kegiatan untuk peletakan batu pertama di Megamendung? Ya, video itu saudara buat di mana? Saya ceritakan dulu. Terima kasih, majelis hakim yang mulia. Video tadi kita buat dalam rangka yang terpenting adalah meminta doa kepada para habaib, para ulama dan umat Islam di Indonesia agar saya dimudahkan pulang. Karena tadi kita mendengar sendiri di depan semua. Saya katakan insya Allah tanggal 10 pulang. Insya Allah tanggal sekian ke Megamendung. Insya Allah tanggal sekian akan diadakan maulid. Dan bagian akhirnya kami meminta doa. Nah, kenapa kami minta doa? Ini rekaman ada di kota suci Mekah. Nah, jadi saya katakan itu betul, rekaman ada di kota suci Mekah. Nah, yang perlu saya sampaikan, kenapa saya harus membuat rekaman minta doa sedemikian rupa, majelis hakim yang mulia? Karena saya tinggal di kota suci Mekah sudah 3 tahun setengah. Padahal saya punya izin tinggal hanya 1 tahun, yaitu berupa visa bisnis. Tapi setelah 1 tahun visa saya habis, begitu saya mau pulang, saya sudah beli tiket, saya sudah pesan booking pesawat, saya dengan keluarga bahkan sudah check-in, barang saya sudah masuk ke pesawat, bahkan istri dan anak saya sudah masuk ke ruang tunggu. Giliran saya diberitahu oleh petugas, Anda tidak boleh pulang karena Anda dicekal. Nah, kemudian saya protes, saya minta istri dan anak-anak saya dikembalikan dari dalam ruang tunggu. Kemudian kami tanyakan kenapa kami dicekal. Mereka minta saya datang ke kantor khusus, di sana disebut Maktabul Mabahis. Kalau kita di sini kita katakan satu markas Badan Intelijen Saudi Arabia untuk menanyakan kenapa saya dicekal. Singkat cerita, saya tanyakan, jawaban yang saya dapatkan adalah saya dicekal tidak boleh pulang karena permintaan pemerintah Indonesia. Hanya itu saja yang bisa saya dapatkan. Dan betul-betul saya berusaha untuk pulang, tidak bisa pulang sampai 2 tahun setengah. 1 tahun resmi saya tinggal, 2 tahun setengah saya dicekal, berarti total semua 3 tahun setengah. Nah, singkat cerita, masuk ke rekaman tadi, di bulan-bulan terakhir sebelum saya pulang, alhamdulillah, saya menulis surat kepada Raja Saudi, saya menulis surat kepada Kepala Intelijen Saudi, saya menulis surat juga kepada Kepala Dewan Keamanan Nasional Saudi. Saya mempertanyakan kenapa saya dicekal, saya protes, dan akhirnya cekal saya dicabut. Cekal saya dicabut, saya diizinkan untuk pulang. Nah, tadinya tidak ada masalah, saya tidak ada niat untuk bikin rekaman waktu saya sudah dicabut. Tapi tiba-tiba begitu saya umumkan lewat Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam bahwa cekal saya dicabut, insya Allah saya akan pulang. Tiba-tiba di Indonesia ini, maaf, pejabat-pejabat publik sekelas Menteri Luar Negeri sampai Menko Polhukam membuat pernyataan yang menurut saya tidak proporsional, tidak pada tempatnya. Mereka mengatakan tidak mungkin Habib Rizik pulang, tidak mungkin
mungkin Habib Rizik itu bisa bisa pulang karena cekalnya masih belum dicabut. Sampai Duta Besar Indonesia yang ada di Saudi pun juga menyatakan sedemikian rupa. Saya merasa aneh. Ada seorang warga negara Indonesia dicekal oleh pemerintah Saudi tanpa sebab yang jelas. Seharusnya pemerintah Indonesia memberikan bantuan hukum. Nah, ini bukan memberikan bantuan hukum. Begitu si warga negara dapat kesempatan untuk pulang, justru pemerintah yang keluar-keluar, saya tidak mungkin pulang. Mustahil saya pulang. Cekal saya belum dicabut. Nah, akhirnya timbullah kegaduhan pro kontra di tengah masyarakat. Ini Habib benar pulang atau tidak? Nah, itulah sebabnya kenapa saya buat rekaman tadi. Jadi saya sampaikan kepada umat, insya Allah saya akan pulang tanggal 10. Kenapa saya berani mengatakan sedemikian rupa? Walaupun saya tidak berani memastikan, saya masih pakai kata insya Allah. Karena saya sudah megang surat cekal saya dicabut, saya sudah megang tiket untuk berangkat, dan saya sudah komunikasikan dengan Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Insya Allah saya akan pulang. Jadi rekaman tadi dibuat dalam rangka untuk mengkanter berita-berita hoax yang mengatakan saya pulang atau tidak pulang, saya dicekal, saya akan ditangkap di Saudi, saya akan bayar denda sekian ratus juta dan lain sebagainya. Semuanya hoax. Pemerintah Saudi memperlakukan saya selama 3,5 tahun dengan sangat baik, dan cekal saya juga dicabut secara baik-baik. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Akhirnya saya buat beberapa hari sebelum pulang, saya buatlah rekaman tersebut. Nah, tujuan rekaman tersebut adalah untuk meminta doa. Tadi ada kalimat meminta doanya di akhirnya, agar saya ini tidak ada kendala lagi pulang. Karena sudah 2,5 tahun ini kan 3,5 tahun saya punya kendala pulang. Kendala itu serius ya. Kita ada di negeri orang. Negeri orang tinggal 3,5 tahun itu membutuhkan biaya hidup yang tidak sedikit. Nah, karena itu saya minta doa kepada para ulama, para habaib, supaya kali ini jangan gagal lagi. Karena saya sudah beberapa kali berupaya pulang, selalu gagal. Itu sebagai tambahan lagi, setelah rekaman tadi dibuat, saya sampaikan dengan agenda yang ada tadi. Sudah agenda itu kenapa muncul? Karena memang kita tanyakan kepada DPP FPI apa yang mereka akan lakukan. Jadi mereka mau bikin maulid tanggal 14 di Petamburan, tapi saat itu belum ditetapkan apakah maulidnya di masjid, apa maulidnya di gedung, apa maulidnya di jalanan. Cuma tanggal sudah ditetapkan. Nah, kemudian mereka juga sudah minta soal pernikahan. Soal pernikahan itu mereka juga minta untuk panggung maulid, tapi saya masih keberatan. Belum final betul keputusan kita. Karena laporan yang kami sampaikan ke Kepala KUA Tanah Abang, kami masih memberikan laporan kalau pernikahan itu bukan di atas panggung maulid, tapi di rumah. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Baik, sebagai tambahan mengenai video tadi, kendala yang saya hadapi ternyata, kenapa saya minta doa sampai begitu, ternyata betul kendala itu datang lagi. Jadi 3 hari sebelum kami pulang majelis hakim, tiba-tiba ada hacker buzzer dari Indonesia, entah dikendalikan oleh siapa, mereka masuk ke sistem database penerbangan Saudia yang saya beli tiket, dan nama saya sekeluarga hilang, yaitu daripada pemesanan tiket. Padahal kita sudah bayar cash. Akhirnya kami datangi kantor Saudia di sana, dan kami minta untuk dibuat nomor booking ulang, karena kita punya bukti kalau kita sudah bayar. Nah, mereka sendiri heran. Nah, menurut mereka baru pertama kali terjadi ada penumpang dihack, namanya bisa hilang dari komputer. Nah, setelah itu nama saya dikembalikan ke dalam komputer, artinya ini kendala. Ada pihak tertentu, saya tidak tahu itu siapa, ingin membatalkan penerbangan saya. Nah, kemudian setelah itu dikembalikan, tahu-tahu besoknya hilang lagi saya punya nama sekeluarga. Jadi saya nggak paham cara kerja hacker dan bagaimana caranya nama saya hilang dari komputer. Nah, akhirnya saya minta bantuan Badan Intelijen Saudi, karena memang mereka yang mengizinkan saya pulang pencabutan cekal, supaya pihak penerbangan Saudia ini diberikan satu semacam disposisi agar keberangkatan saya ini jangan sampai batal. Nah, dengan bermodalkan itu pada hari haknya tanggal 9 November saya berangkat ke airport, dan ternyata betul nama anak saya hilang dari komputer. Jadi nama anak saya yang satu namanya hilang dari komputer, karena pelaku ini tahu kalau anak saya tidak terbang, saya nggak mungkin terbang. Tidak mungkin saya tinggalkan anak saya di negeri orang, karena anak saya perempuan majelis hakim. Nah, akhirnya sekali lagi terjadi. Dan di Indonesia, Menko Polhukam, kemudian Menteri Luar Negeri, begitu juga di Saudi ada Dubes Saudi, masih terus berkoar-koar, nggak mungkin Habib Rizik bisa pulang, mustahil. Habib Rizik itu masih dicekal. Saya nggak paham kenapa mereka bicara seperti itu. Padahal saya tidak punya permusuhan apapun dengan mereka. Tapi apa motivasinya? Saya tidak paham, saya tidak tahu, saya tidak berani menuduh. Tapi itu ada di media. Nah, begitu barang saya masuk, anak saya satu yang tadi tidak ada namanya, dibantu lagi oleh Badan Intelijen Saudi, akhirnya nama itu muncul, dan kemudian saya diizinkan untuk check-in dan masuk. Begitu saya masuk check-in, baru saya dengar kabar dari Indonesia,
kalau Pak Mahfud MD mengumumkan bahwa kalau umat Islam mau jemput, silakan untuk jemput di bandara. Jadi sekali lagi, itu rekaman yang kita buat. Tapi sekali lagi itu rekaman tadi tidak utuh majelis hakim, ada bagian-bagian awal akhir yang dibuang, tapi saya akui ya, ada agenda yang saya umumkan. Saya tidak mengundang masyarakat di rekaman tersebut kecuali habaib yang ingin silaturahmi ke rumah saya. Nah, lain itu saya tidak ada mengundang. Saya hanya menyebutkan agenda, dan yang paling penting bukan agendanya, doanya. Saya minta doa kepada habaib dan ulama jangan sampai kepulangan saya kali ini gagal lagi. Dan alhamdulillah berkat doa mereka, walaupun banyak kendala, walaupun berkali-kali dibatalkan saya punya bookingan, akhirnya saya bisa berangkat dan sampai ke tanah air. Demikian jasa penuntut umum yang terhormat. Demikian majelis hakim yang mulia. Terima kasih jawabannya yang sangat jelas. Selanjutnya, kalau melihat dari video itu tadi, rencana ini saya tidak menanyakan lagi masalah petamburan atau yang Tebet atau yang Umi ya. Cuman spesial kita bercerita tentang Megamendung saja. Megamendung. Kalau di video yang disampaikan tadi, acara kegiatan di Megamendung peletakan batu pertama itu di Markas Syariah akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 13. Betul. Apakah jadwalnya itu memang tidak berubah sesuai yang ada di video? Dan pada waktu saudara ke sana, kunjungan ke sana, apakah saudara juga ditemani dengan apa istilahnya pengurus DPP FPI, DPP FPI yang ada di Ke mana? Ke Megamendung. Ke Megamendung ya. Baik. Itu saja. Itu saja. Baik. Terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan agenda yang sudah kita umumkan itu tadi saya minta doa kepada para ulama dan habaib. Alhamdulillah doa mereka kabul. Agenda tersebut berjalan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Artinya saya pulang betul sampai tanggal 10. Saya istirahat di Petamburan tanggal 11-12 betul. Tanggal 13 subuh saya ke Tebet betul. Kemudian sholat Jumatnya di Markas Syariat juga betul. Artinya yang tadi sudah saya katakan insya Allah. Kenapa saya nggak berani memastikan? Karena memang nggak ada kata pasti bagi manusia. Dan kenapa juga saya nggak berani memastikan? Karena memang masih banyak kendala yang ingin mencegah saya untuk tidak bisa pulang. Jadi sekali lagi, alhamdulillah agenda tersebut terlaksana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian soal pengurus, ya. Untuk masuk ke markas syariat, itu yang diperkenankan hanya warga markas syariat dan rombongan saya. Rombongan saya itu terdiri dari saya, anak, cucu, menantu, besan, itu rombongan saya. Ada beberapa mobil. Nah, tapi ada juga pengurus DPP yang saya minta untuk hadir, seperti ketua umum. Ada beberapa, bukan satu, ada beberapa. Mereka datang kalau nggak salah ada 2 mobil, 1 mobil oleh ketua umum Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Mobil yang satu lagi Ustadz Selamat Ma'arif yang kemarin sudah jadi saksi adik tas di sini. Tapi masih ada tambahan 1-2 pengurus lain yang ikut ke rombongan mereka. Sampai masuk di Jalan Gadok, jam berapa saudara sampai di Jalan Gadok? Terus kalau dilihat dari video kemarin ya, apakah benar saudara itu jalan dari Gadok itu menuju ke Markas Syariah itu di mobil yang mempunyai atap yang terbuka atau sunroof sambil istilahnya menegur masyarakat yang ada di sepanjang jalan menuju ke Markas Syariah? Ya, baik. Jadi saya lupa jamnya, tapi itu pagi hari karena kita punya acara setelah subuh itu kan di Tebet. Di Tebet itu saya perkirakan selesai antara jam 7 sampai jam 8. Saya tidak perhatikan jam, tapi selesai acara di Tebet langsung saya menuju ke Megamendung. Nah, jadi ya tinggal dihitung aja perjalanan lewat tol itu. Mungkin sampai di sana mungkin sekitar jam-jam setengah 9 atau jam 9. Saya tidak bisa sebut jamnya dengan tepat, tapi yang jelas itu pagi hari, betul. Dan begitu saya keluar tol, masih sepi, di depan tol tidak ada masalah apa-apa. Tolnya yang arah ke puncak ya, bukan tol yang Ciawi. Itu kan pecah 2 Bogor, ada yang Ciawi, ada yang ke puncak. Saya keluar ke arah puncak dan begitu di Simpang Gadok ternyata orang sudah penuh di sana. Nah, betul. Nah, karena orang penuh dan pada saat orang penuh mobil saya nggak bisa jalan. Nah, supir sudah buka jendela minta diberi jalan, nggak ada yang beri jalan. Nah, akhirnya saya keluar. Jadi ada sunroofnya di saya punya mobil. Pertama saya keluar sendiri. Saya minta mereka itu memberi jalan. Tapi ternyata begitu saya keluar ada beberapa anak muda mencoba untuk menerobos. Artinya menerobos, mereka coba lompat, naik, mau selaman, mau meluk, ini itu. Saya kewalahan. Akhirnya saya minta bantuan, saya punya menantu yang kebetulan satu mobil dengan saya, yaitu Habib Muhammad Hanif Al-Abbas, untuk keluar di sunroof juga untuk membantu saya mengendalikan jangan sampai ada orang yang nerobos, naik,
selaman, kemudian apa namanya cium tangan atau meluk dan lain sebagainya. Ditambah lagi saat itu suara saya udah habis karena saya baru ceramah di apa namanya di Tebet. Kemarin Pak Jaksa udah menayangkan filmnya, videonya di depan sini. Anda bisa lihat suara saya yang serak, suara saya yang udah habis. Maka itu saya minta bantuan menantu saya yang suaranya masih bagus, suaranya masih kencang untuk bisa membantu menyingkirkan masyarakat memberi jalan. Terdakwa ada minta bantuan juga ke menantu terdakwa untuk menyampaikan ke masyarakat supaya mungkin agak mundur ke belakang jalan atau jangan berkerumun atau alasan aja biar. Oh iya, memang seperti itu. Pertama, kita minta dibuka jalan supaya kita tidak terhalang. Karena kan kita mengejar mau sholat Jumat. Takut kalau macet begitu nanti sholat Jumatnya terlambat. Itu pertama. Kedua, itu kan di sisi kanan kiri kan ada laskar-laskar juga, laskar setempat ya, laskar setempat yang mendengar di situ saya mau datang, ya mereka ikut nimbrung di situ. Nah, saya minta bantuan mereka juga untuk jaga buat semacam barikade gitu ya, kanan kiri buka jalan supaya masyarakat ini diingatkan jangan sampai mereka menutup jalan. Nah, adapun soal kerumunan sekali-sekali baik saya, kalau saya memang suara saya udah habis. Tapi saya punya menantu atau laskar yang ada di samping kanan kiri selalu mengingatkan yang nggak pakai masker diingetin pakai masker. Tolong ini hati-hati ini pandemi, tolong buka jalan. Habib mau kemana namanya? Habib lelah, Habib capek, Habib mau ke pesantren, ini mau sholat Jumat. Jadi campurlah antara peringatan prokes, antara minta jalan dan seterusnya. Kalau untuk petugas dari Satgas Covid, baik itu misalnya polisi, Satpol PP atau banner ya yang dipasang oleh petugas ini, apakah terdakwa ada membaca di sepanjang jalan Gadok itu tulisan? Kalau polisi saya tidak perhatian, karena saya saat itu lihat manusia penuh begitu, saya tidak terlalu perhatian apa yang hadir di situ. Kalau Satgas, setahu saya memang saya nggak lihat ada seragam khusus ya di situ yang menyatakan dirinya atau tertulis Satgas. Tapi kalau LSM banyak. LSM itu contoh umpamanya ada Pemuda Pancasila, umpamanya ini kan organisasi ormas kepemudaan. Mereka menurunkan anak-anaknya untuk menurunkan anggotanya di beberapa titik. Terus ada ormas lain lagi, mereka menurunkan. Kali itu mereka pakai seragam. Yang kalau pakai seragam begitu saya lihat. Nah, adapun soal spanduk, saya ini lama tinggal di Puncak. Puncak ini banyak sekali spanduk-spanduk promosi. Spanduk promosi villa, promosi rumah makan dan lain sebagainya. Karena itu saya tidak terlalu memperhatikan spanduk-spanduk yang ada. Apakah itu spanduk prokes, apa itu spanduk bisnis, saya tidak perhatikan itu. Yang saya perhatikan orang ini penuh bagaimana buka jalan supaya saya bisa segera sampai di markas syariat. Saudara tadi bilang supaya cepat sampai di markas syariat ya, karena itu hari Jumat ya. Ya. Kira-kira kalau masih ingat jam berapa saudara sampai di markas syariat itu? Di markas syariat menjelang Jumat. Tidak lama saya sampai azan Jumat. Tidak lama lah, kira-kira berapa menit begitu. Iya. Jadi perjalanan dari Gadok itu cukup terhambat oleh kerumunan. Ya, jadi katakanlah tadi saya nggak tahu percis di situ apa jam 9, apa jam setengah 9, apa jam 9.30, saya nggak terlalu tahu, sekitar jam 9-an. Tapi memang saya rasakan lama sekali bisa sampai. Biasanya kalau tidak ada kerumunan dari Gadok ke tempat saya 30 menit sudah sampai karena lewat hutan. 30 menit sudah sampai. Untuk acara peletakan batu pertama sendiri itu sempat terjadi sebelum sholat Jumat atau setelah Jumat? Setelah sholat Jumat, karena begitu saya sampai nggak berapa lama dikumandangkan azan Jumat, kita sholat Jumat dulu. Selesai sholat Jumat, karena saat itu ada Ustadz Abdus Somad yang dibawa oleh salah satu pengurus untuk menghormati beliau memberikan sambutan sekitar 5-7 menit. Tapi memang begitu beliau kasih sambutan ini, santri-santri yang ada dalam masjidnya tidak besar. Masjid itu daya tampungnya cuma 100-120. Kalau lebih dari itu udah keluar. Masjidnya tidak besar karena masjid itu berfungsi juga sebagai perpustakaan. Nah, jadi santri-santri yang duduk tadinya sudah diatur softnya, mereka juga berjarak karena di sana selalu dilaksanakan sholat Jumat berjarak. Akhirnya begitu ada Ustadz Abdus Somad, santri-santri ini ke depan ingin cium tangan saya, cium tangan Ustadz Abdus Somad. Nah, akhirnya begitu mereka berkerumun di depan, mereka ditahan oleh beberapa santri-santri dewasa, ustadz-ustadz yang jaga supaya bagaimana caranya mereka jangan sampai desak-desakan semacam itu. Saya pun mempercepat sambutan saya. Saya memberikan sambutan hanya soal legalitas daripada lahan markas syariat. Setelah itu kita bubarkan, kita ajak mereka untuk peletakan pertama. Tidak juga ikut, sebagian langsung dapur karena memang
sudah disiapkan makan siang untuk santri, itu kan jam makan siang santri. Sebagian lagi ikut ke tempat peletakan batu pertama di lapangan. Nah, setelah itu saya istirahat. Setelah selesai itu saya istirahat, saya lelah betul, saya tidur. Kemudian beberapa tamu minta izin pulang, mereka pulang. Pengurus-pengurus DPP FPI, ada juga pengurus yang pulangnya malam setelah Ba'da Isya. Saya sendiri setelah Ba'da Isya kita masih ada acara makan malam bersama santri dan bersama para guru. Setelah itu kita masih mendengarkan qasidah. Qasidah itu syair-syair pujian untuk Allah dan Rasul dalam bahasa Arab. Kemudian puisi-puisi yang dibaca oleh para santri. Setelah itu saya juga pulang. Saya pilih pulang malam. Nah, kenapa saya pilih pulang malam? Dan sebelum pulang juga saya utus, ada penjaga, saya utus coba lihat dari mulai markas sampai Gadok ada kerumunan nggak? Nah, saya nggak mau terulang lagi ada kerumunan, maka itu saya pilih pulang agak malam, lewat dari jam 10. Saya pilih pulang agak malam, begitu jalan sudah sepi, tidak ada kerumunan, tanpa perlu dikawal, saya bisa meluncur dengan lancar sampai ke Petamburan. Ya. Selain terdakwa ya, ada Ustadz Abu Somad, terus rombongan dari DPP ya, Betul. Dan para santri ya. Yang lain santri dan guru, pengurus yayasan dan para pekerja di pesantren. Pekerja itu kan banyak juga, ada pekerja dapur, ada pekerja petani yang menanam, karena kita ini pesantren agrokultural. Nah, pesantren agrokultural ini kita punya petani jumlahnya belasan orang. Nah, jadi artinya itu yang saya sebut warga MS, warga markas syariat adalah pengurus yayasan, kemudian para guru dan keluarganya, karena di situ ada perumahan guru bawa keluarga, mereka bawa istri, bawa anak, kemudian para santrinya, nah kemudian juga para pegawai, para pekerja, baik pegawai kantor di markas syariat maupun pekerja di perkebunan dan pertaniannya. Untuk tamu yang misalnya tamu undangan, adakah yang misalnya dari luar kota, misalnya dari Jakarta? Nah, kita tidak mengundang orang, tidak mengundang orang. DPP itu pun kita ajak ya WA-WA-an aja. Kita minta cobalah kalau bisa hadir. Itu pun nggak semua. Pengurus DPP itu cukup banyak. DPP FPI pengurusnya 100 orang lebih. Itu pun saya pikir yang inti-intinya saja, seperti ketua umum, ketua bidang, hanya beberapa. Itu pun nggak semua hadir yang kita undang. Kalau tadi, jadi nggak ada undangan, artinya undangan untuk ini. Sedangkan Ustadz Abdus Somad dibawa oleh salah satu pengurus DPP dan minta izin. Habib ini Ustadz Abdus Somad meminta izin. Karena beliau ini sibuk, beliau takut sulit ketemu Habib, beliau mau pulang ke Riau, ke Pekanbaru, apa bisa diajak? Saya izinkan. kalau mungkin saudara masih ingat kira-kira jumlah peserta baik dari santri, masyarakat sekitar yang ada di acara tersebut? Saya tidak bisa sebutkan, tapi kita hitung aja jumlah santri di MS itu kurang lebih ada 130 santri. Kemudian jumlah pengurus yayasan itu ada 24, tapi tidak hadir semua. Karena sebagian pengurus yayasan ada yang tinggal di Jakarta. Kemudian para pekerja, petani, kalau di total semua kurang lebih 27 sampai 30 orang. Nah, dan itu mereka menyebar ya, karena santri itu kan juga punya tugas masing-masing. Jadi kita tidak, kalau yang dari luar itu aja yang saya sebutkan tadi, Ustaz Abdus Somad, Kiai Sobri pun saya anggap dia keluarga besar MS karena putranya pernah nyantren di pondok pesantren kami. Jadi itu mungkin ada sidang-sidang sebelumnya ya? Kenapa? Karena menganggap peserta acara itu masih santri-santri dan pengurus, saudara tidak menyampaikan istilahnya izin kesanggupan untuk mematuhi prokes ke Satgas Covid seperti itu. Oh iya, karena itu acara internal pondok pesantren. Acara internal pondok pesantren itu tidak perlu izin pihak manapun. Yang penting pesantren itu tetap menjalankan prokes. Dan kita di Pondok Pesantren Markas Syariat seminggu sampai 2 minggu sekali kita mengundang tim Mercy untuk melakukan rapid test. Selalu kita undang, kita lihat kalau ada santri yang reaktif kita rawat. Dan memang pesantren itu semenjak awal pandemi sampai hari ini masih lockdown. Artinya lockdown, wali santri tidak boleh besuk. Jadi kita sampaikan kepada wali santri selama anak-anaknya itu musim pandemi ada di pondok pesantren, mereka tidak boleh besuk. Nah, kali ini kemarin di awal Ramadan sebagian santri minta izin pulang karena memang sudah menjelang masuk libur, kita izinkan pulang sebelum ada larangan mudik. Tapi sebagian santri saat ini tetap
tidak mau pulang ke kampungnya, tetap tinggal di pondok pesantren, dan tetap kita berlakukan lockdown sampai hari ini. Jadi artinya lockdown ini santri tidak boleh dibesuk oleh keluarganya sampai ada pengumuman boleh nanti setelah pandemi berakhir. Dan yang kedua, pesantren punya pengajian yang selama ini melibatkan masyarakat, kita stop. Nah, tadinya kita punya pengajian yang melibatkan masyarakat seminggu tuh bisa 2 kali. Ada pengajian kaum ibu, ada pengajian kaum bapak. Itu seminggu 2 kali. Tapi begitu masuk pandemi, pengajian itu kita stop sampai hari ini. Jadi kita tidak berinteraksi dengan masyarakat sekitar pondok pesantren. Pada waktu setelah acara peresmian Markas Syariah ya, ada Satgas Covid yang berniat melalui surat ya, mengirimkan surat untuk melakukan rapid test ke Markas Syariah ya, ke para siswa ya, para santri ya. Apakah niatan dari Satgas Covid tersebut disampaikan mungkin oleh para guru kepada terdakwa seperti itu? Jadi keinginan Satgas Covid tersebut disampaikan dan bukan ditolak, disampaikan kemudian kami jawab bahwa maksudnya kami bukan saya ya, pengurus pesantren ya yang ada di sana. Nah, saya kan nggak ada di tempat. Nah, jadi kita sampaikan bahwa santri kita ini sudah ada tim Mercy yang mengawasi mereka untuk rapid testnya, untuk isolasinya, untuk obat-obat yang diperlukannya dan seterusnya. Nah, akhirnya tim COVID dari pemerintah Kabupaten Bogor minta izin untuk penyemprotan disinfektan. Itu kita izinkan. Jadi bukan kita tolak. Jadi mereka bilang, ya kalau sudah rapid test, mereka nggak rapid test lagi. Begitu. Tapi untuk mobil seperti mobil air itu yang besar, mereka masuk dan mereka semprot. Semua. Dari bagian masjid, saung santri, saung guru, semua. Mereka lakukan penyemprotan. Dan itu juga dari tim COVID daripada Kabupaten Bogor. Jadi rapidnya sudah kita tangani, disinfektannya itu disemprot dilakukan oleh mereka. Dan mereka menawarkan berbagai macam bantuan. Kalau perlu masker, kalau perlu ini, kalau perlu itu, silakan hubungi kami. Kami sampaikan alhamdulillah masker kami cukup, hand sanitizer kami juga cukup, dan kami ucapkan terima kasih. Kalau nanti andai kata kurang, kami akan minta ke pemerintah Kabupaten Bogor. Terus ini sedikit lagi pertanyaannya. Ya. Terdakwa jadi imam besar FPI ini sejak tahun berapa? Jadi apa? Imam besar FPI. Saya jadi imam besar FPI itu sesuai keputusan Munas FPI tahun 2013. Tahun 2012. Ya. Sampai FPI dibubarkan oleh pemerintah tanggal 30 Desember 2020. Saya boleh mengutip sedikit keterangan Ustadz Sobri kemarin tentang sebentar terdakwa tentang himbauan dari terdakwa pada saat di Arab Saudi kepada DPP FPI untuk membantu pemerintah sehubungan dengan penanganan COVID, contohnya dengan masalah penanganan kesehatan. Ya. Ini pertanyaan yang jadi unek-unek saya ini saudara terdakwa. Dari setiap kegiatan terdakwa yang kita lihat dari video di bandara segala macamnya, saya tidak meragukan lagi bahwa terdakwa ini memang banyak pencintanya, banyak penggemar. Saya penasaran sekali dengan terdakwa. Pertanyaan ini unek-unek saya, mengapa terdakwa tidak bersabar diri? Ini pertanyaan saya. Misalnya untuk acara yang kira-kira karena terdakwa ini kan banyak penggemar nih, misalnya tunda dulu atau acara tersebut misalnya masalah di Petamburan, mengundang orang sebatasnya aja, misalnya berapa orang, terus disiarkan secara daring ya, lewat virtual. Karena saya tidak meragukan lagi kalau ada Habib ini, ada terdakwa ini, pasti banyak yang datang. Tidak perlu diragukan lagi. Mengapa terdakwa tidak memilih itu? Sedangkan dari Arab Saudi sendiri terdakwa sudah disampaikan sama Ustadz Sobri, setiap saat terdakwa termasuk melalui Hilal Merah kemarin, istilahnya mempunyai aktivitas untuk membantu program pemerintah ini dalam mengatasi pandemi COVID ini. Itu pertanyaan yang buat saya penasaran. Baik, terima kasih. Sebagaimana juga sudah saya sampaikan pada saat kesaksian bersama para terdakwa yang dari Petamburan. Waktu itu kan kita sama-sama di sini ya, saling bersaksi. Jadi saya sudah sampaikan pada awalnya saya keberatan dilaksanakan peringatan Maulid. Dan itu sudah disampaikan oleh Kiai Sobri, oleh panitia, oleh Ustadz Haris Ubaidillah. Bahkan saya lebih keberatan lagi kalau akad nikah itu dilakukan di panggung. Nah, tapi kemudian ini kan namanya kita musyawarah. Nah, dalam musyawarah ini baik yang di Mekah maupun yang ada di Jakarta ini memberikan informasi bahwa peringatan Maulid itu sudah dilaksanakan di mana-mana. Nah, saya kan nggak tahu ringkian aturan di sini. Saya tahunya ini pandemi, ini ada aturan, ada PSBB dan lain sebagainya. Tapi bagaimana regulasi perubahan peraturannya kan kita tidak tahu detail. Nah, jadi mereka mengatakan, Habib ini di mana-mana sudah banyak yang Maulid. Dan itu bukan sekedar omongan. Mereka kirim videonya. Maulid di Jakarta Utara, Maulid di Jakarta Selatan, Maulid di Cirebon, Maulid di Bandung.
Nah, salah satu peringatan Maulid yang mereka kirim, yang kemarin ditayangkan di sini, yaitu pengajian Jumat Kliwon yang rutin dilaksanakan setiap bulan sejak awal pandemi sampai bulan Oktober. Nah, itu mereka nggak berhenti. Setiap Jumat Kliwon dihadiri oleh ribuan orang. Saya terima videonya. Udah gitu yang duduk tanpa jarak dan tanpa masker. Saya pikir, ya alhamdulillah kalau di Indonesia kegiatan dakwah sudah bisa bebas begini. Saya sebagai seorang dai melihat seperti itu, saya husnudzon, bukan suudzon. Saya nggak mengatakan, oh ini Wakim Pres ini melanggar aturan. Enggak. Saya nggak pernah berpikir kalau seorang Wakim Pres, ini kan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, akan melakukan pelanggaran prokes. Saya berpikirnya, oh mungkin ada dispensasi atau diskresi kalau berkaitan dengan perayaan keagamaan. Nah, jadi saya lihat begitu, itu yang membuat saya akhirnya menyetujui keinginan DPP untuk memperingati Maulid. Tapi saya tetap was-was. Maka itu saya beri syarat. Jangan melanggar prokes ya. Selalu saya berikan syarat itu. Selalu saya wanti-wanti. Nah, tapi akhirnya kemudian terjadi pelanggaran prokes pada saat peringatan Maulid, ya berarti memang keputusan kita salah. Nah, maka itu begitu terjadi pelanggaran prokes, kami ditegur oleh Pemprov DKI dan dikenakan pajak, kami nggak protes. Ya kami ngaku, baik memang terjadi pelanggaran prokes, walaupun kami tidak pernah merencanakan untuk melakukan pelanggaran prokes tersebut. Nah, jadi tapi pelanggaran prokes itu memang terjadi, kita nggak pungkiri. Nah, karena itu kita bayar uang dendanya 50 juta cash. Itu besoknya malam kita bikin Maulid, Sabtu malam Ahad, besok paginya. Nah, itu kita sudah terima surat. Padahal besok itu hari libur, hari Ahad itu. Tapi langsung kita terima surat dan langsung kita lunaskan dendanya pada saat itu juga. Jadi sekali lagi kalau pertanyaannya tadi, apakah Anda nggak merasa? Justru saya pada awalnya sama dengan yang Anda pikirkan. Pada awalnya saya agak khawatir juga. Nah, tapi karena kemudian begitu di bandara saya lihat, maaf, ada Menko Polhukam yang mengambil diskresi, boleh para pendukung saya untuk menjemput, jamaah saya untuk menjemput, akhirnya membludak yang hadir di sana. Itu makin meyakinkan saya, oh nggak apa-apa ini. Nah, jadi artinya bukan kita sengaja, begitu ngelihat begitu, ya akhirnya tanggal 14 itu kita jadikan. Nah, jadi sekali lagi saya tidak pernah punya niat untuk dengan sengaja yaitu melanggar prokes, karena bagaimana mungkin justru saya di Saudi setiap waktu, setiap saat mengingatkan umat di Indonesia agar jangan langgar prokes. Salah satu contohnya, waktu itu saya diberikan laporan pada saat pemerintah melarang sholat Jumat waktu awal pandemi ini kita cerita awal pandemi. Nah, itu terjadi pro kontra, banyak ulama protes, banyak ulama yang nggak terima, apalagi jamaah di bawah. Itu terjadi kegaduhan di masjid-masjid. Nah, kemudian pengurus DPP FPI Kiai Sobri Lubis memberitahukan peristiwa itu kepada saya. Akhirnya di sana saya buat maklumat dari kota suci Mekah bahwa sholat Jumat itu boleh ditinggalkan dalam keadaan darurat seperti itu. Bahkan kalau mereka ragu tidak sholat Jumat, ini kan bagi umat Islam kan Jumat ini kan sesuatu kewajiban yang besar. Mereka boleh untuk sholat Jumat di rumah masing-masing, karena ada madhab yang membolehkan sholat Jumat cuma berempat. Jadi mereka bisa sholat Jumat dengan keluarganya, jadi tidak mesti ke masjid. Artinya kita memberikan solusi dan kita berikan dalil-dalilnya. Sebab kalau nggak diberikan dalilnya nanti nggak bisa meredam. Dan alhamdulillah itu akhirnya meredam. Akhirnya di mana-mana orang terima, nggak apa-apa untuk tidak sholat Jumat. Jadi yang begitu-begitu selalu jadi perhatian saya. Nah, karena itu saya sangat menyesal sekali kenapa pada peristiwa Petamburan ini justru saya, panitia dan saya kok harus terlibat di dalam pelanggaran prokes. Walaupun tidak sengaja, tetap saya sesali itu terjadi. Karena itu mestinya tidak terjadi. Karena selama ini justru kita concern supaya prokes itu jangan dilanggar. Karena pandemi ini kan penanganannya kewajiban kita semua. Wajib kita semua untuk menghadapi pandemi bersama. Apalagi hari ini pandemi belum selesai, bahkan di beberapa daerah makin meningkat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat. Izin melanjutkan Majelis Hakim, saudara terdakwa, saya akan menanyakan terkait pada saat kepulangan saudara dengan keluarga pada saat sebelum mendarat, apakah saudara mendengar pengumuman dari pramugari terkait dengan agar seluruh penumpang yang mendarat di Indonesia wajib melaporkan keadaan kesehatannya kepada petugas dengan mengisi aplikasi e-hak atau secara manual pada saat itu? Ya, jadi di atas pesawat kami sama sekali tidak mendapatkan penjelasan apapun dan tidak juga mendapatkan formulir isian yang dimaksud tadi. Bahkan di pesawat sendiri tidak ada jarak, penumpang penuh. Semua itu di dalam pesawat itu ya bersebelahan duduknya. Nah, jadi saya sendiri sempat protes, ini bagaimana sebelum naik pesawat katanya ikut prokes. Tapi kalau di atas pesawat semua penumpang duduknya rapat. Ya tapi mereka jawabnya ya ini kan semua perlu pulang. Pesawat udah nggak ada lagi kecuali ya ini sangat terbatas.
Ya akhirnya kita terima nasib apa adanya. Jadi saya nggak terima penjelasan-penjelasan semacam itu. Justru di pesawat pun terjadi pelanggaran prokes. Kemudian Ya. pada saat di bandara kan ada petugas yang untuk mengecek aplikasi EHC. Ya. Apa saudara melihat? Ya, jadi begini, saya keluar dari pesawat itu yang terakhir. Jadi ada petugas entah dari keimigrasian, entah dari yang lainnya, naik ke pesawat. Waktu itu saya udah berdiri dengan keluarga mau keluar karena duduknya saya kan agak ke depan. Jadi lebih awal bisa keluar. Nah, tapi dilarang oleh petugas, Habib dan keluarga tolong jangan keluar dulu karena yang sambut Habib di luar nih banyak. Kesian penumpang yang lain. Kalau Habib nanti keluar dulu terjadi kemacetan, nanti penumpang yang lain ini kapan keluarnya. Jadi mereka minta pengertian saya sekeluarga penumpang yang lain dulu turun. Nah, supaya tidak terjebak yaitu di dalam kredit kemacetan. Saya setuju. Saya sempat nunggu di dalam pesawat hampir 15 menitan. Nah, saya tunggu dalam pesawat dengan keluarga sampai semua penumpang turun. Nah, begitu penumpang turun baru saya dipersilakan dan saya diminta paspornya. Saya diminta paspor saya, paspor istri, paspor anak saya 2 dipegang oleh yang bersangkutan. Dia mengatakan nanti kami yang urus Habib. Nah, saya nggak tahu dia petugas dari keimigrasian atau mana, tapi didampingi. Nah, didampingi waktu itu ada pengurus-pengurus FPI, ada Pak Haji Munarman juga mendampingi di di bandara. Begitu keluar dari cerobong gitu, ada tangga turun, betul. Ternyata di tangga turun itu udah penuh orang, luar biasa kreditnya. Dan itu penjemput bukan jamaah saya, bukan keluarga saya. Itu penjemput yang penuh di dalam bandara, itu pegawai-pegawai bandara. Ada pegawai penerbangan, ada pegawai angkasa pura, ada pegawai imigrasi, ada pegawai bea cukai, dan ada tentara dan polisi yang bantu saya untuk memberi brigade agar saya ini dapat jalan. Nah, jadi sekali lagi, begitu saya turun, itu kredit orang penuh begitu, sementara keluarga saya ada di belakang saya turun, ini kan jadi nabrak, karena saya nggak bergerak di bawah. Akhirnya saya diselamatkan oleh petugas, dimasukkan sebelah kanan ruangan, untuk tentara dan polisi membuat jalan dulu agar saya tidak terjebak dalam kemacetan tadi. Nah, setelah itu kurang lebih hampir 10 menit jalan sudah dibuka. Itu pun dibuka berarti bukan tidak macet, tetap macet, tapi ya tidak berhimpitan lah. Nah, dari itu saya dikawal oleh tentara polisi ini, langsung aja mereka jalan sampai ke pintu keluar. Saya tidak diajak berhenti di depan yang katanya ada unit pemeriksaan kesehatan, yang katanya di situ juga ada ada bilik-bilik keimigrasian. Saya nggak berhenti lagi karena memang rombongan ini nggak berhenti, rombongan ini terus jalan. Kalau saya berhenti saya kedorong, kalau saya berhenti saya kedorong. Nah, akhirnya saya keluar. Di luar saya sempat bertanya, mana paspor saya? Paspor saya di mana? Kenapa saya nanya paspor? Karena ada dokumen penting, bukan hanya paspor saja. Di dalam paspor saya ada semacam clearance kesehatan di sini, clearance kesehatan dari otoritas Saudi. Semacam apa? Surat keterangan bebas COVID dari pemerintah Saudi. Nah, jadi saya bilang mana? Akhirnya di situ kawan-kawan termasuk Pak Haji Munarman, tenang aja Beb, itu berkas sudah ada sama petugas, kita tahu, kita kenal, nanti kita urus, yang penting sekarang Habib aman dulu. Nah, ini orang penuh nih, jangan sampai kejepit sama keluarga. Sampai bagasi pun saya tinggal, saya tidak ambil bagasi. Jadi bagasi saya tinggal, keimigrasian saya lewat, dan pemeriksaan kesehatan saya tidak melakukannya karena memang nggak ada yang mengarahkan, saya nggak paham. Yang saya tahu, berita-berita dari orang Indonesia yang ada di Saudi, mereka memberikan kabar, Habib, kalau Habib pulang membawa surat keterangan bebas COVID, itu bisa langsung pulang ke rumah. Tapi kalau Habib tidak punya keterangan bebas COVID, maka harus dikarantina di Wisma Atlet atau di tempat yang ditunjuk. Saya dengar begitu, saya nggak pernah dengar kalau sudah bawa surat bebas COVID harus dikarantina 14 hari lagi. Saya tidak pernah tahu. Saya tahu itu seminggu kemudian. Begitu paspor saya balik itu sekitar hampir seminggu. Tanggal 10 saya dapat paspor antara tanggal 16 tanggal 17 November. Nah, begitu saya terima itu paspor, di dalam paspor alhamdulillah surat bebas COVID dari Saudi ada. Nah, di situ baru saya dapatkan ada clearance kesehatan. Nah, saya baca-baca di situ. Nah, di situ ada keterangan memang di dalam kotak itu harus karantina 14 hari. Nah, dari situ saya hubungi, saya sudah menghubungi tim Mercy karena kelelahan. Saya menghubungi tim Mercy dari tanggal 12 karena kelelahan. Saya minta didampingi. Nah, kebetulan ada tim Mercy yang mendampingi saya. Saya minta ini bagaimana caranya untuk karantina di rumah. Saya mau karantina dari mulai hari ini. Dari mulai terima surat tersebut. Dan akhirnya tim Mercy melakukan pendampingan. Saya diberikan petunjuk bagaimana cara melakukan karantina bersama keluarga, saya, istri, dan 2 anak tadi.
Bahkan tanggal 23 karena kondisi saya lemah, kondisi istri juga lemah, kalau anak-anak sehat tidak ada masalah, akhirnya diteslah tes apa waktu itu antigen. Nah, ternyata antigennya itu reaktif. Nah, di situ disarankan sebaiknya dirawat di rumah sakit. Nah, semula tadinya saya mau rahasiakan dari istri. Saya nggak mau istri kaget kalau disebutnya Anda nih reaktif. Tadinya saya nggak mau kasih tahu. Keluarga tidak ada saya kasih tahu. Tapi karena istri mau ikut dirawat juga, ya terpaksa saya kasih tahu. Tapi saya kasih taunya hati-hati. Saya takut beliau kaget karena saya punya istrinya ada tiroid, ada gula yang cukup tinggi. Kalau kaget nanti gulanya makin naik. Tapi keluarga yang lain tidak saya kasih tahu. Apa saya punya hasil? Yang tahu hasil reaktif adalah saya dengan tim Mercy. Tapi arahan tim Mercy saya jalankan semua. Mereka minta ke rumah sakit, saya ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit, dirawat, kemudian ditunjukkan hasil laboratoriumnya. Waktu saya masuk, limfosit saya itu posisinya 5. Limfosit itu adalah daya tahan keimunan tubuh, imun tubuh. Imun tubuh itu batasnya antara 20 sampai 40. Tidak boleh kurang dari 20, jangan lebih dari 40. Saya saat itu sudah kritis di 5. Nah, artinya tapi yang saya rasakan ya enak-enak aja, cuma merasa capek aja. Tapi hasil lab menyatakan tidak. Ini limfositnya rendah. Nah, hari itu saya langsung diinfus, diberikan obat, disuntik. Hari itu juga begitu masuk rumah sakit. Hanya dalam waktu 24 jam. Alhamdulillah dengan izin Allah limfosit saya dari 5 naik menjadi 16 dalam waktu 1 hari. Nah, maka itu akhirnya pemeriksaan selanjutnya ya dokter mengatakan semakin hari kondisi saya semakin baik. Nah, itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan clearance kesehatan di di bandara. Akhirnya saya melakukan isolasi di rumah, isolasi juga di rumah sakit dan seterusnya. Terima kasih. Apakah tidak ada yang beritahukan dari pengurus FPI yang di Jakarta terkait dengan kedatangan terdakwa yang dari luar negeri untuk ada ketentuan untuk isolasi mandiri 14 hari sebelum terdakwa melakukan perjalanan ke Indonesia? Tidak ada yang beritahukan sama sekali? Tidak ada. Justru yang saya dapat seperti tadi, saya sempat tanya kepada salah seorang pengurus, ini kalau pulang bagaimana? Perlu di karantina gak nih? Nanti di Wisma Atlet. Jawabnya, Pak, itu tadi. Pokoknya kalau ada surat bebas COVID dari Saudi, Habib bisa langsung pulang. Tapi kalau nggak punya surat, Habib di karantina. Nah, cuman informasi yang saya dengar, untuk karantina ini kalau gratis itu di Wisma Atlet. Tapi kalau penumpang tadi dikasih pilihan. Kalau mau di hotel-hotel yang sudah ditunjuk, tapi ada pembayaran. Nah, saya pikir ya sudahlah, saya berusaha untuk periksa dulu di Saudi. Karena di Saudi juga ada resiko. Kalau saya periksa, kemudian saya positif COVID, nggak boleh pulang. Nah, jadi ada resiko juga, bukan tidak ada resiko. Tapi saya pikir lebih baik saya beresiko di Saudi daripada nanti beresiko di Indonesia. Ternyata begitu saya diperiksa, istri saya, anak saya, alhamdulillah semuanya negatif. Semuanya artinya itu bukan ini. Kita periksa di sana bukan reaktif non reaktif. Kita periksa di sana negatif positif karena kita periksa di sana sudah PCR. Ya, dan hasilnya negatif. Makanya kita pulang dan saya yakin yang saya tahu ini nggak perlu karantina lagi. Itu aja. Nah, jadi bukan dengan sengaja saya untuk lari dari isolasi. Enggak, saya memang nggak tahu. Kalau saya tahu, saya isolasi. Dan kalau saya tahu ada kewajiban begitu, bisa jadi maulid saya batalkan. Kalau memang saya tahu, oh ini 14 hari nggak boleh, berarti saya batalkan maulid, saya batalkan pernikahan, tunggu sampai 14 hari. Nah, itu kan soal pembatalan begitu kan cuma soal waktu aja. Tapi karena saya sama sekali tidak tahu. Yang saya tahu ada prokes-prokes yang harus dijaga, yaitu menjaga jarak, masker, cuci tangan. Nah, itu yang saya tahu. Ya, ini memang yang kita fokus bagaimana acara tersebut tidak melanggar prokes. Saya lanjutkan ya. Terkait dengan video yang tadi disampaikan oleh rekan jaksa. Ya. Video itu kan diunggah di kanal apa ya setahu saudara, dan apakah ada izin video yang berupa agenda acara saudara di tanah air itu yang bisa mengakses siapa saja? Enggak, video itu dibuat oleh seorang kawan yang ada di Saudi untuk diberikan kepada pengurus DPP FPI di Jakarta. Nah, setelah itu prosesnya saya tidak tahu. Nah, proses rekaman di sana kemudian dikirim ke DPP FPI di Jakarta. Bagaimana DPP FPI itu mengolah film tersebut, mengunduh, mengupload, saya tidak tahu. Saya tidak paham. Tapi yang jelas saya sampaikan ke DPP FPI, tolong disampaikan kepada para habaib, para ulama,
agar mereka mendoakan. Kemudian yang saya tanyakan terkait perjalanan saudara dengan ke arah Megamendung, Ya. itu dari Tebet ya? Dari Tebet. Dari Tebet. Dari Tebet lewat tol Jagorawi, saya keluar di pintu tol Ciawi, tapi di ujung saya ambil jalur yang kiri yang ke puncak. Ya, Kemudian bukan yang ke apakah sudah Ciawi. dari Tebet itu mobilnya sudah kapnya terbuka, sunroofnya itu? Nggak, mobil itu memang ada sunroof, tapi tertutup. Tapi Di Tebet nggak pernah terbuka, tertutup. Sejak kapan? Pada saat di lokasi mana saudara ikut membuka sunroof itu? Sunroof itu terbuka, seingat saya 2 kali. Pertama di bandara, sunroof itu terbuka, bukan terbuka, emang kita buka karena kita ingin sama, situasinya sama, kita minta diberi jalan. Yang kedua adalah di Megamendung, situasinya juga sama karena saya minta dari mana? diberi jalan. Mulai dari mana? Gadok? Dari Simpang Gadoknya. Dari Dari Simpang Gadok itu penuh. sampai dengan di pesantren. Enggak, kalau di pesantren itu enggak penuh. Jadi penuh itu kerumunan orang di Simpang Gadok. Nah, setelah terbuka, saya agak leluasa jalan. Cuman begitu saya ingin jalan lebih cepat, di kanan kiri ini warga keluar. Mereka kan melambaikan tangan. Enggak mungkin saya jalan begitu aja. Enggak menghormati mereka. Saya masih punya perasaan. Warga ini yang keluar, ibu-ibu, nenek-nenek, anak kecil, semua mereka keluar, mereka lambaikan tangan. Nah, akhirnya saya minta kepada supir, tolong dipelankan sedikit. Jadi, pada saat di jalan bukan pelan karena macet lagi, bukan. Macet itu di Simpang Gadok. Tapi pada saat jalan, saya sengaja jalan pelan untuk menghormati warga yang spontan berdiri di gang-gang depan rumah mereka, bahkan ada yang di atas genteng rumah mereka. Nah, mereka kasih tangan Nah, untuk menghormati mereka, saya lambaikan tangan. Nah, kemudian ya kata-kata suara saya memang udah habis kerama dari inian, tapi ada sedikit kata saya bilang, ya mudah-mudahan kita semua sehat. Mudah-mudahan COVID ini Allah selamatkan kita semua. Ada doa-doa semacam itu kita sampaikan. Apalagi Habib Hanif saya minta baca doanya. Baca doa supaya COVID ini selesai. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menyambut. Jadi sekali lagi, kerumunan itu yang ribuan itu di Simpang Gadok. Sedangkan selanjutnya begitu saya masuk, ada sebagian kerumunan mengikuti rombongan saya. Cuman saya nggak tahu seberapa panjang. Saya kan di depan. Saya nggak paham yang belakang seberapa panjang. Tapi mereka mengikuti. Nah, kemudian berdasarkan keterangan sebagian kawan-kawan, itu di perjalanan menuju pesantren, ada beberapa simpang. Ada simpang yang ke Ciawi, ada simpang yang mau ke Sukabumi, ada beberapa simpang yang ke Tapos. Beberapa mobil yang dikendarai oleh para kiai dan santri itu belok. Yang dari Ciawi balik ke Ciawi, yang mau ke Tapos balik ke Tapos. Kenapa? Karena mereka juga semua mau sholat Jumat. Dan mereka tahu saya tidak izinkan untuk masuk ke markas syariat. Jadi artinya rombongan kerumunan yang ada di Gadok itu mereka tidak ke markas syariat. Mereka tidak masuk ke dalam markas syariat kecuali beberapa mobil rombongan saya dan keluarga serta yang tadi ditanya ngurus DPP FPI. Jadi posisi bak terbuka itu maksudnya sunroof terbuka itu kira-kira dari Simpang Gadok itu sampai di mana atau sampai sampai pintu gerbang hutan, sampai pos jaga markas syariat. Karena sepanjang jalan orang penuh. Tapi saya gantian. Kalau saya lagi capek, ini kan diri agak capek. Ya, saya capek, saya duduk. Saya minta coba Habib Hanif kasih tangan ke yang lain. Nanti sekali-sekali saya diri lagi, saya keluar lagi di sunroof. Nah, jadi sunroof itu terbuka dari mulai Gadok sampai ke pos jaga yang mau masuk ke pondok pesantren. Dari pos jaga masuk ke pondok pesantren itu 3 km. 2 km adalah hutan lindung. Jadi kita harus lewat hutan lindung dulu sepanjang 2 km, keluar dari hutan lindung, naik ke gunung 1 km, baru ada pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu jauh dari masyarakat. Kemudian apakah saudara tidak ada terbesit dalam pikiran terdakwa bahwa untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya justru ditutup sunroofnya, kemudian mobil bisa dengan secara tertutup tidak berkomunikasi dengan justru itu pertarungan batin. Ada ibu-ibu, anak-anak semua pengen ketemu saya, pengen lihat saya. Kemudian tiba-tiba saya di dalam mobil, saya tutup mobil, saya nggak ketemu, saya nggak sampai hati melakukan itu. Minimal mereka bisa melihat dari kejauhan. Kita nggak selaban dengan mereka. Kita cuma dari kejauhan, jarak antara kita dengan mereka ada 3 meter, 4 meter, 5 meter, karena mereka di pinggir jalan, mobil di tengah. Jadi saya nggak berpikir saat itu kenapa harus
menghindar dari pertemuan. Mereka udah terlanjur menyambut dengan penuh kerinduan. Saya tidak sampai hati untuk mengecewakan mereka. Jadi ini cuma persoalan batin ya. Bukan dengan sengaja kita mau langgar, dan tidak ada prokes yang saya langgar ketika itu kecuali ya Habib Hanif yang berdekatan dengan saya saat itu. Itu pun karena terpaksa saya minta bantuan, saya punya mantu untuk bisa mengarahkan, untuk bisa membantu. Jangan sampai nanti anak muda ini kan kalau main naik aja ke mobil jambret tangan saya, itu bisa membahayakan dia dan juga bisa membahayakan saya. Nah, dengan adanya Habib Hanif, hal-hal semacam itu bisa dihindarkan. Saudara terdakwa, Ya. sepulang dari Arab Saudi sampai ke Indonesia, langsung kegiatan ke Megamendung itu berapa hari? Tanggal 10 saya pulang, tanggal 11, 12 saya di Petamburan, tanggal 13 saya ke Megamendung. Kegiatan di Petamburan belum terlaksana? Belum, karena di Petamburan tanggal 14. Ya, Megamendung berarti ya duluan. Pada saat saudara sampai di Megamendung, apakah saudara tahu bahwa di daerah sana dalam kondisi PSBB? Yang saya tahu pandemi itu umum seluruh Indonesia. Saya tidak bicara per kota atau per kabupaten. Yang saya tahu ya Jakarta dan sekitarnya masih pandemi. Di daerah sekitar Megamendung itu zonanya saudara tahu pada saat kedatangan saudara di sana? Saya tidak paham pembagian zona. Saya tahunya bahwa ada pandemi, saya tidak tahu pembagian zona, dan saya tidak tahu juga detail-detail PSBB. Yang saya tahu bahwa Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya ini semua suasana pandemi yang harus mengikuti prokes. Itu aja yang saya tahu. Makanya bagi saya menjaga prokes itu ya wajib, bukan di situ saja, bahkan di seluruh Indonesia. Pada saat menuju lokasi, ada enggak, saya ulangi ini, menekankan untuk mempertegas, melihat berupa baliho, pemberitahuan dari pemerintah setempat akan penegasan terkait penerapan menghindari kerumunan, peraturan prokes dan seterusnya. Ada enggak saudara lihat itu? Pemasangan-pemasangan itu sepanjang menuju lokasi. Ya, jadi saya tidak perhatian, sebagaimana saya katakan tadi, di wilayah kami di Megamendung, ini wilayah wisata. Sebelum saya ke Saudi dulu, 3,5 tahun yang lalu, 3,5 tahun sebelum saya ke Saudi, setahu saya, sepanjang Jalan Raya Puncak dan sepanjang jalan ke Pondok Pesantren, banyak sekali baliho-baliho iklan. Iklan villa, iklan wisata, iklan macam-macam. Dan saya tidak tertarik untuk memperhatikan spanduk-spanduk iklan tersebut. Nah, kemarin pada saat saya itu tanggal 13 yang tadi ditanyakan, saya tidak perhatian ke baliho. Saya perhatian ke depan bagaimana orang tidak menghalangi jalan saya. Dan saya hanya perhatian ke ibu-ibu tua, orang-orang yang menyambut dengan antusias. Bagaimana saya menyenangkan mereka, saya menghibur mereka, saya menghargai mereka. Saya tidak menyinggung perasaan mereka. Tapi saya dapat laporan dari para santri bahwa di beberapa tempat memang ada baliho-baliho prokes. Dan alhamdulillah tidak ada satu santri pun, tidak ada satu masyarakat pun yang menghalangi petugas. Yaitu dalam pemasangan baliho-baliho tadi, spanduk-spanduk tadi, tidak ada yang menurunkan, tidak ada yang merusak, tidak ada yang merobek. Artinya, baik Pondok Pesantren Markas Syariat maupun masyarakat Megamendung semuanya mendukung keberadaan spanduk-spanduk prokes tersebut. Walaupun saya tidak lihat. Baliho itu menuju ke pesantren atau di sekitar pinggir jalan? Ada nggak dipasang sampai menuju ke pesantren tempat dituju? Enggak, saya mesti bedain ya, yang banyak dipasang di sepanjang puncak dan sepanjang jalan ke Markas Syariat sebetulnya bukan baliho, tapi spanduk. Spanduk yang kalau yang spanduk ada nggak yang ya? dipasang menuju pondok pesantren? Saya nggak perhatian karena saat itu spanduk-spanduk itu banyak sekali. Ada spanduk pemilihan kepala desa, Bukan, yang menuju arah yang menuju arah ke pondok pesantren. Ya, Saya nggak perhatian. Spanduk prokes saya tidak perhatian. Saya tidak tahu. Baik. Tapi spanduk ada. Cuman saya nggak tahu itu spanduk prokes, apa spanduk iklan, apa spanduk pilkada. Nah, karena berbarengan semuanya. baik. Ada nggak petugas dari petugas dari dinas, dari kepolisian, Satgas itu, Satgas COVID, menyampaikan ke saudara atau melalui orang sehingga terakhirnya saudara tahu bahwa berupa surat teguran ada disampaikan lisan ke saudara pada saat kegiatan itu dilaksanakan pemasangan batu pertama itu? Ya di Megamendung ya. Iya. Megamendung tidak ada.
Megamendung sama sekali tidak ada petugas yang memberitahukan kita. Kalau Petamburan ya ada. Kalau Megamendung tidak ada. Megamendung tidak ada petugas yang memberitahu saya hal tersebut. Saya tidak tahu. Tapi kalau pesantren, saya belum cek apakah pesantren dapat surat atau tidak. Tapi saya pribadi tidak mendapatkan surat teguran apapun. Dari keterangan wali kota Bupati kemarin, pada saat kita berhadapan, bahwa ada pemberitahuan untuk melakukan patuh pada prokes itu. Apakah saudara tahu atau ada diberitahu dalam saat pelaksanaan atau sesudah? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Saudara berkenaan dengan kerumunan 13 ini ya? Iya. Atau sebelumnya? Masih di suasana 13? ya. Ya. Tahu? Tidak ada. Saya tidak tahu. Pada saat ada di proses atas pengelaporan dari kantor Satpol PP Bogor, saudara tahu itu sejak kapan? Apakah sudah diberitahu sebelum baru mereka laporkan atau langsung dilaporkan? Setahu saudara bagaimana? Saya tidak pernah tahu tentang pelaporan kecuali setelah saya ditahan. Ditahan dalam kasus Petamburan. Begitu saya ditahan di dalam kasus Petamburan, saya dijemput oleh penyidik. Diberitahu ada pemeriksaan kasus Megamendung. Nah, bahkan datang lagi penyidik yang lain memberitahu ada pemeriksaan kasus rumah sakit Umi. Jadi soal rumah sakit Umi dan soal Megamendung, saya tahu saya ini menjadi diperiksa waktu itu sebagai tersangka. Saya tahunya justru setelah saya ditahan dalam soal kasus Petamburan. Jadi saya diperiksa pertama kali pada saat saya ditahan di Polda Metro Jaya. Tiba-tiba penyidik datang kasih tahu, Habib ini ada pemeriksaan soal Megamendung. Kemudian nggak berapa hari lagi, Habib ini ada pemeriksaan lagi soal rumah sakit Umi. Jadi saya tahu saya dilaporkan atau saya menjadi terlapor atau saya menjadi tersangka pada saat saya sudah ditahan dalam kasus Petamburan. Dari mana saudara tahu tadi aturan terkait prokes itu antara lain menjaga jarak? Dari mana? Sesudah di Indonesia atau di Arab Saudi sana atau bagaimana? Ya, kurang lebih di Arab Saudi juga sama. Di Arab Saudi juga ada aturan prokes, kurang lebih sama. Tidak jauh berbeda. Di Arab Saudi juga kita wajib pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Bahkan di Arab Saudi pada bulan pertama terjadinya pandemi, seluruh masjid ditutup. Tidak ada satu masjid pun yang buka, baik sholat 5 waktu maupun sholat Jumat. Tapi masuk 2 bulan berikut, masjid-masjid mulai dibuka, tapi harus jaga jarak. Sampai hari ini semua masjid di Saudi dibuka, tapi jaga jarak. Jadi soft-soft itu betul-betul diatur, nggak boleh ada kerapatan dan harus memakai masker. Jadi saya dapat kabar dari keluarga yang ada di Indonesia, dari kawan-kawan DPP, FPI yang ada di Indonesia melalui WhatsApp dan lain sebagainya, ya saya tahu kalau aturannya memang itu. Makanya di maklumat yang saya kirim dari Saudi ada, ayo patuhi daripada 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Jadi kita tahu semenjak kita dari Saudi kita sudah tahu soal prokes. Cuman detail aturan PSBB kita tidak paham. Ya, baik. Pada saat sudah paham ya, baik di Arab sana pun jaga jarak sudah tahu seperti itu ya. Waktu berulang kali kita tayangkan di video kemarin, terlihat begitu antusias, puluhan, ribuan mungkin, dan menurut para saksi kita ribuan, berpakaian putih sepanjang jalan. Kalau menurut penglihatan atau pemahaman saudara terkait dengan prokes itu, pada saat itu sudah bukan terlaksana enggak prokes pada saat kedatangan saudara dengan membuka atap mobil dengan melambai di suasana padat itu sudah terpenuhi enggak prokes pada saat kedatangan saudara itu? Ya. Jadi pada saat kedatangan saya sendiri justru kaget. Dari dalam bandara saja prokes sudah dilanggar oleh para petugas bandara. Karena di dalam bandara itu tidak ada orang luar yang masuk, kecuali keluarga saya hanya 10 atau 11-12 orang yang diizinkan oleh petugas. Jadi dari dalam bandara saja para petugas sudah melanggar prokes. Nah, tapi satu hal yang ingin kita ingatkan, bahwa saya sendiri kaget lihat suasana semacam itu, di dalam begini, di luar begini. Bahkan jadi bertanya-tanya, ini sebetulnya bagaimana? Apa sudah selesai PSBB-nya? Apa pandeminya sudah selesai? Dan ternyata Pak Menko Polhukam sendiri mengatakan itu diskresi. Beliau mengambil keputusan
pada saat itu ya sudahlah, mau kumpul-kumpul diskresi dikecualikan, yaitu daripada aturan yang ada. Nah, jadi artinya dengan kejadian semacam itu justru saya saat itu bertanya-tanya, ini bagaimana soal prokes. Jadi saya sendiri kaget melihat semacam itu. Jadi kalau pertanyaannya, apakah ada pelanggaran prokes? Dari mulai pesawat sudah ada pelanggaran prokes. Karena di pesawat, penumpang tidak dikasih jarak. Di Saudinya kita ada prokes. Ngantri, barang, semua pakai prokes. Duduk, ruang tunggu, semua pakai prokes. Tapi begitu naik pesawat, prokes sudah tidak ada itu. Semua penumpang duduknya rapat. Dari pergerakan mobil terdakwa dari Dago ya, buka atap langsung dilihat. Kemarin kita lihat ada dikawal gandengan tangan sampai disusun seperti dibiarkan jalan. Itu dari masyarakat atau setahu saudara kenangan pakaian-pakaian dan ada sebagian yang pakai atribut dari rekan-rekan atau dari anggota LSM mana yang bisa terbaca bahwa ada beberapa kemarin barisan kiri kanan itu dari mana itu? Itu saya hanya lihat di tayangan, di lapangan saya tidak lihat itu. Nah, kita bicara di lapangan, yang saya lihat di lapangan saya tidak lihat itu karena setahu saya itu spontan. Yang saya lihat kalau tertib begitu, wah luar biasa. Saya juga mau. Justru saya terhimpit, istri saya terhimpit, anak saya hampir pingsan karena terhimpit. Karena kita keluar dari pintu yang bukan pintu mereka persiapkan. Nah, sedangkan yang jaksa penuntut umum kemarin tunjukkan di film itu justru pintu yang sebetulnya bagus sekali kalau saya keluar dari situ. Karena sudah dibuka jalan, saya tidak akan terhimpit. Tapi petugas yang ada di dalam bandara, pada saat kita ingin menuju pintu itu, kata mereka tertutup. Akhirnya saya dialihkan ke pintu yang lain. Jadi saya tidak di bandara ada barisan-barisan yang seperti itu. Maksudnya bukan dari Dago tadi kan terdakwa naik mobil buka, ada yang membimbing, mengasih jalan sehingga itu seperti itu dari anggota organisasi masyarakat yang di bawah terdakwa atau memang simpatisan atau apa itu campur, ada dari laskar, ada dari santri, pondok-pondok pesantren, ada jamaah-jamaah majelis taklim. Nah, jadi saya minta bantuan mereka yang dipasah, yang badannya bagus, kuat, berani untuk membuat barisan supaya masa ini bisa diatur. Jadi itu ya serabutan aja, ada dari laskar, ada dari ormas lain, ada dari 212, kemudian ada juga dari majelis-majelis taklim. Nah, jadi itu memang heterogen sekali. Tapi itu suasananya impi-impitan, itu enggak terjaga jarak. Gimana itu bisa kondisikan? Gimana maksudnya ini? Waktu jalan dari Dago menuju pesantren itu kan yang dari ini Megamendung ini. Iya, masih cerita Megamendung. Ini Megamendung. Iya. Ya, jadi kalau yang di Megamendung, laskar FPI setempat. Nah, tadi saya sudah singgung, laskar FPI setempat ikut berkerumun dengan masyarakat. Jadi tidak ada kepanitiaan. Jadi kalau masyarakat saja mendengar saya mau lewat datang, ya apalagi laskar yang merasa lebih dekat kepada saya, satu organisasi. Nah, jadi mereka mungkin terpanggil, tapi mereka bukan jadi panitia. Nah, karena mereka terpanggil, mereka ada di barisan terdepan, dan saya minta bantuan kepada mereka, tolong diatur, coba laskar. Tapi bukan laskar aja, di sana juga ada pemuda Pancasila, saya lihat. Ada beberapa komponen kepemudaan yang ada di sana. Jadi ada jamaah majelis taklim, ada santri-santri, beberapa pondok-pondok pesantren. Nah, itu yang dari Megamendung. Terdakwa di atas ya, melihat di simpang Gadok itu udah benar nggak yang kata-kata saksinya ada kemarin katanya bisa terlihat sampai ribuan, ada nggak terlihat terdakwa bahwa yang masyarakat yang berkumpul itu ada ribuan? Saya tidak tahu jumlahnya, tapi jumlah itu banyak. Itu banyak dan itu memang berkerumun, mereka berhimpitan untuk yang digadok. Untuk yang digadok ya ada berhimpitan. Kalau yang di jalan itu mereka berjejer di rumah masing-masing. Tidak ada himpitan, tidak ada desak-desakan. Sampai di komplek di pesantrennya? Sampai sebelum pesantren, sampai sebelum pesantren. Ya, karena itu kan masih jalan raya. Begitu pos itu kita sudah masuk hutan. Ada enggak dari pihak pesantren menertibkan upaya bagaimana supaya jangan berkerumun seperti itu, atau dari panitia waktu terdakwa disambut? Tidak ada panitia.
Tidak ada panitia, tidak ada dari apa Tidak ada masyarakat. panitia. Jadi saya lihat aja di sana, contoh, saya lihat ada pemuda Pancasila. Nah, di situ ada komandannya, saya minta bantuan, tolong dong bantu dirapikan. Saya lihat lagi ada dari jamaah majelis taklim apa begitu yang saya kenal, tolong dong dibantu. Jadi kita serabutan aja, siapa yang bisa bantu, bantu. Nah, khusus pesantren, karena memang ada acara internal, mereka nggak keluar. Dan ada penjaga pesantren di pos jaga. Nah, pos jaga itu memang ada penjaga pesantren. Justru peran mereka penting untuk mencegah jangan sampai ada orang luar masuk ke pondok pesantren. Nah, jadi pesantren dijaga ketat. Dan bukan saat itu aja pesantren dijaga, dari awal pandemi. Bahkan tidak lagi pandemi pun pesantren dijaga. Ada penjagaannya. Apakah saudara tahu bahwa siswa pondok melarang untuk tidak dilakukan rapid? Apakah disampaikan kepada saudara atau Setahu saya bukan dilarang. Tadi saya sudah jawab. Setahu saya ada tawaran dari kecamatan maupun dari Kabupaten Bogor untuk dilakukan rapid di pondok pesantren. Tapi karena rapid test di pondok pesantren sudah dilakukan, bahkan berulang secara kontinu dilakukan oleh tim Mercy, maka kita sampaikan, kami ini sudah ada rapid test, sudah ada tim, apa masih perlu? Akhirnya mereka tawarkan bantuan lain, yaitu bantuan penyemprotan disinfektan dengan menggunakan mobil besar, itu mobil, jadi mobilnya itu mobil tangki. Nah, itu isi tangki itu ya memang disinfektan. Nah, untuk apa? Untuk menyemprot seluruh bagian pondok pesantren. Semua, apakah itu masjid, dapur, saung santri, semua di mana ada masyarakat warga MS yang tinggal, nah itu dilakukan penyemprotan. Nah, jadi artinya tidak kita tolak semua. Apa nih yang kita belum ada? Oh, disinfektan secara besar, disinfektan kecil kita punya, tapi disinfektan ukuran tangki kita nggak punya. Nah, kabupaten punya, mereka bantu. Dan mereka tawarkan masker, mereka tawarkan hand sanitizer, dan lain sebagainya. Nah, cuman waktu itu kita bukan nolak, kita bilang kita masih punya, nanti kalau kita nggak punya, insya Allah kita minta. Artinya hubungan kita dengan Satgas Covid baik-baik saja, kita tidak pernah menghalang-halangi mereka. kerumunan yang sebegitu banyak sampai ke tidak masuk ke komplek ya. Nah, apa upaya? Karena terdakwa tadi udah tahu betul salah satu aturan dari prokes itu adalah menjaga jarak. Apa upaya di saat-saat seperti itu? Minimal ada meminimalisir seperti yang ditanya jaksa tadi, kenapa tidak sembunyi atau tidak dibuka, apa ditutup atau sembunyi-sembunyilah. Karena menjaga jarak itu dan kerumunan itu paling fatal, cepat berpindah lah itu. Apa ada upaya dari pihak terdakwa atau dari pihak tim pada saat itu? Salah satu upaya kita melalui saya punya menantu Habib Hanif Al-Abbas, saya minta diumumkan, kita kan ada megapon saat itu, diumumkan kepada jamaah sebaiknya pulang ke rumah karena sebentar lagi sholat Jumat, Anda tidak boleh masuk ke MS, lebih baik sholat Jumat di tempat masing-masing. Itu juga merupakan himbauan supaya terurai, supaya kerumunan tadi terurai yang mau sholat Jumat, dan itu berhasil karena beberapa rombongan para kiai setiap persimpangan mereka langsung menuju yaitu ke tempat wilayahnya masing-masing. Makanya saya katakan tadi, kerumunan di Gadok sampai di pintu gerbang markas syariat itu sudah terurai banyak. Sudah banyak sekali terurai karena setiap persimpangan mereka langsung kembali ke tempat masing-masing untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi yang kita ingatkan, awas jangan sampai sholat Jumat tinggal, awas. Nah, ini sudah semakin siang, jangan sampai Anda nanti nggak sholat Jumat, awas. Di pesantren kita tidak terima orang luar sholat Jumat. Silakan masing-masing sholat Jumat di tempatnya masing-masing. Itu sebagai salah satu upaya untuk mengurai kerumunan tadi. Jadi upaya kedatangan tertutup tidak terdakwa lakukan. Saya tidak lakukan upaya kedatangan tertutup karena memang saya tidak pernah nyangka ada kerumunan. Jadi waktu dari Gadok itu, saya waktu dari Tebet nggak sangka di Gadok ada kerumunan. Begitu saya sampai di Gadok, kerumunan itu penuh, mobil saya nggak bisa jalan. Nah, terpaksa saya harus keluar. Karena kalau saya keluar, saya berikan isyarat, tolong buka jalan, tolong buka jalan. Mereka nurut. Tapi kalau saya tutup, kemudian nggak ada yang keluar, cuman supir yang mengatakan minggir-minggir, mereka nggak minggir. Jadi peran saya fungsi up, kenapa saya keluar?
pada saat itu untuk supaya umat membuka saya jalan. Itu satu. Yang kedua, yang pada saat masyarakat berjejer, saya tidak sampai hati untuk mengecewakan mereka. Mereka memberikan lambaian tangan, mereka ada mengucapkan selamat datang lain sebagainya, kemudian saya tidak sambut. Saya pikir dari mulai mobil saya ke masyarakat yang berjejer di pinggir, saya cukup berjarak. Saya enggak berhimpit dengan mereka. Untuk yang berjejer saya tidak berhimpit dengan mereka. Ya. Tapi untuk yang digadok pun saya tidak berhimpit karena saya di atas mobil, mereka semua ada di pinggir mobil. Justru kita supaya mereka agak menjauh daripada mobil. Jadi artinya pertimbangan saya saat itu, satu, kenapa saya keluar di sunroof tersebut untuk supaya kerumunan tersebut memberi jalan. Semakin cepat saya jalan, kan semakin cepat mereka bubar. Kalau saya enggak keluar dari kerumunan, mereka enggak bubar-bubar. Nah, itu pun termasuk salah satu upaya untuk bagaimana mengurai kerumunan tersebut. Dan ternyata betul. Begitu saya sudah lewat Simpang Gadok terurai, enggak ada kerumunan lagi. Nah, itu upaya yang pertama. Nah, upaya yang kedua tadi sudah saya sampaikan. Saya himbau mereka supaya segera balik masing-masing supaya sholat Jumat. Dan ternyata banyak yang mengikuti. Akhirnya terurai lagi. Sehingga begitu sampai pintu gerbang di markas syariat itu sudah jauh tidak sebanyak kerumunan yang ada di Gadok. Adapun saya keluar dari mobil di sepanjang orang berjejer ya untuk menghormati mereka, menghargai mereka, menyambut cinta mereka, menghibur mereka, jangan sampai kita kecewakan mereka. Saya tidak sampai hati kalau harus mengecewakan mereka, toh tidak bersalaman, toh tidak berpelukan, hanya melambaikan tangan saja sambil mendoakan. Satu lagi terakhir. Pada saat dari bandara, saudara kan naik di mobil itu juga membuka apa di atas. Betul ya, sama dengan terjadi Dago. Terima kasih. Majelis kami masih ada. Izin satu lagi majelis, saudara terdakwa ya. Saudara kan mengetahui bahwa saudara terdakwa adalah tokoh Islam ya. Kemudian imam besar FPI. Jadi kalau kita dengarkan tadi penjelasan terdakwa bahwa sebetulnya terdakwa tidak menginginkan kerumunan di Gadok yang acara Megamendung ini terdakwa ya. Yang saya tanyakan satu, apakah acara di Megamendung ya kurang nilainya kalau terdakwa datang diam-diam ke pondok pesantren Megamendung? Itu aja kejujuran terdakwa. Terima kasih. Ya, jadi sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa kunjungan bukan ke Simpang Gadok ya, kunjungannya ke markas syariat. Kunjungannya ke markas syariat. Kita nggak pernah mengumumkan bahwa kita akan lewat Megamendung, kita akan berhenti di Megamendung. Agenda yang sudah kita buat dari kota suci Mekah adalah peletakan batu pertama untuk Masjid Raya Pondok Pesantren Markas Syariat. Nah, kalau kemudian masyarakat berasumsi ngira-ngira, oh ini Habib lewat mana nih? Lewat Tapos atau lewat Ciawi atau lewat Megamendung, itu asumsi mereka. Saya tidak pernah mengumumkan saya lewat jalur ini, saya lewat jalur itu. Tapi memang jalur Gadok itu merupakan jalur, kalau lagi jalur puncak tidak ditutup ya, kalau jalur puncak tidak ditutup, itu memang jalur primadona. Tapi kalau jalur puncak lagi ditutup, kita nggak pernah lewat Gadok, kita selalu lewat Ciawi. Nah, karena kan puncak ini kan sering buka tutup. Nah, jadi sekali lagi kita tidak pernah tahu kalau ada sambutan umat di Gadok seperti itu. Sementara markas syariat sudah kita kondisikan karena di sana memang bukan untuk masyarakat umum. Nah, itu yang bisa saya jawab. Nggak, kalau kita bicara soal nilai itu relatif ya. Iya. Dan kalau tadi Anda katakan saya tokoh, orang besar, saya tidak pernah merasa sebagai orang besar. Saya kumpul dengan masyarakat, saya selalu merasa sama dengan mereka. Saya tidak pernah merasa sebagai orang besar, orang penting, orang yang dipentingkan, tokoh yang harus diutamakan, tidak. Saya selama ini selalu bergaul dengan masyarakat di bawah. Kalau mereka banjir ya kita ngerobok bersama. Kalau waktu di Aceh kita turun ya kita angkat mayat bareng. Saya nggak pernah merasa dengan laskar, oh laskar yang angkat mayat, saya mau bersih, tangan saya nggak boleh kena mayat. Nggak pernah begitu. Jadi kalau kami turun ke tempat bencana, laskar bawa mayat, saya bawa mayat. Laskar nyebur ke lumpur, saya nyebur ke lumpur. Laskar itu nyebur ke banjir dengan masyarakat, saya juga nyebur ke banjir. Saya tidak pernah merasa sebagai orang besar atau tokoh besar, karena saya hidup dari masyarakat kecil dan saya harus dekat dengan mereka. Itu yang ingin kita sampaikan.
Nah, adapun tadi soal penilaian tadi, apa kurang nilai dan lain sebagainya, saya nggak pernah bicara soal nilai. Saya menyampaikan ke DPP FPI, ini loh agenda saya, karena mereka bertanya. Mereka bukan nggak bertanya, Habib ini pulang nanti mau kemana nih? Nanti bagaimana nih, Maulid bagaimana? Ya kalau mereka bertanya kita mesti jawab dong, itu kan adab, itu akhlak. Nah kalau kemudian jawaban ini dimaknai, diam-diam masyarakat itu atur strategi, wah ini Habib bakal lewat sini, kita jegat saja. Itu urusan mereka, itu bukan saya yang mengarahkan. Terima kasih. Ya, cukup ya. Cukup. Jadi kita pindah ke penasihat hukum. Silakan. Saudara terdakwa, pada waktu keterangan saksi-saksi sebelumnya atau juga pertanyaan dari jaksa penuntut umum, banyak pertanyaan yang menyangkut mengenai masalah status lahan yang ada di Megamendung. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana status lahan pesantren Markas Syariah yang saudara terdakwa tahu? Baik, jadi status lahan tersebut tanah negara. Yang sertifikat HGU, hak guna usahanya, itu ada di tangan PTPN. PTPN itu PTPN 8, salah satu BUMN ya, di bidang perkebunan. HGU bukan hak milik. HGU yang 20 tahun sekali harus diperpanjang. Kemudian sudah lebih dari 20 tahun, bahkan ada bagian lahan yang sudah 30 tahun, itu hak garapnya milik masyarakat. Nah, jadi di sini saya mau pilih. Jadi kalau bicara hak, ini lahan statusnya tanah negara. Tapi hak guna usahanya, sertifikatnya milik PTPN 8. Sementara hak garapnya dimiliki oleh masyarakat. Dan masing-masing punya aturan. HGU ada undang-undangnya, hak garap juga ada undang-undangnya. Jadi status lahan itu yang bisa saya sampaikan. Terus bagaimana cara saudara terdakwa menguasai fisik lahan pesantren Markas Syariah? Ya, karena hak garapnya ada di tangan masyarakat, maka kalau kita mau masuk ke sana, kita harus melakukan transaksi over alih garap. Nah, over alih garap itu harus diketahui dan disetujui oleh RT, RW, lurah, dan diketahui oleh camat. Dan itu kita lakukan. Jadi, Markas Syariat ini tidak langsung mengambil sekian puluh hektar. Kita ngambil dikit-dikit dari tahun 2013. Jadi ada lahan masyarakat yang dijual 1 hektar, kita beli, tapi kita periksa dulu surat nanti kelurahan, betul nggak ini hak garap dia? Setelah Pak Lurah menyatakan ya ini sah hak garap yang bersangkutan, baru kita lakukan transaksi over alih garap. Jadi disebutnya transaksi over alih garap, bukan jual beli ya, karena ini kan bukan hak milik. Nah, jadi kita lakukan over alih garap, dari situ diketahui RT, ditandatangani oleh RT, oleh RW dan juga oleh lurah, serta diketahui oleh camat. Bahkan saya laporkan juga ke Bupati, saya laporkan juga ke Gubernur Jawa Barat, dan saya laporkan juga ke PTPN 8. Jadi setiap dapat 10 hektar, saya lapor ke PTPN. Dapat 20 hektar, saya lapor ke PTPN. Setiap perkembangan perluasan lahan, selalu saya lapor kepada pemegang HGU. Ya. Jadi bagaimana hubungan antara masyarakat, antara pemerintah setempat dan PTPN dengan Markas Syariah yang saudara ketahui? Jadi hubungan antara pesantren alam dan agrokultural Markas Syariat dengan masyarakat sangat baik. Masyarakat setempat sangat mendukung keberadaan Markas Syariat. Bahkan mereka yang minta supaya Markas Syariat ada pengajian umum untuk masyarakat, pengajian untuk kaum ibu dan pengajian untuk kaum bapak, dan itu kita lakukan sebelum pandemi itu berjalan. Bahkan nggak sampai di situ, mereka juga minta kalau ada hari-hari besar Islam, katakan seperti Idul Fitri begini, kemudian Idul Adha nanti, itu ada santunan-santunan untuk anak-anak yatim, 1 desa, 2 desa, dan itu kita penuhi. Atau kalau di Idul Adha mereka minta dikirim setiap desa 1 sapi, itu kita penuhi. Setiap desa kita kirim 1 sapi. Nah, jadi kadang-kadang kita ada yang ngirim 8 sapi, kita bagi 8 desa, dan seterusnya. Jadi hubungan kami dengan masyarakat sangat baik, bahkan masyarakat pernah mengumpulkan tanda tangan. Pertama kali kita dirikan itu pesantren, mendukung pendirian pondok pesantren alam dan agrokultural Markas Syariat.
Nah, yang ingin saya sampaikan, kenapa masyarakat mendukung? Karena akidah masyarakat dengan akidah pesantren sama-sama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ritualnya juga sama. Masyarakat sekitar pakai kunut, pesantren pakai kunut, masyarakat setempat di situ merayakan Maulid, pesantren merayakan Maulid. Jadi nggak ada benturan, karena kita seirama, kita tidak ada benturan. Jadi masyarakat welcome sekali kita datang ke situ. Nah, adapun untuk hubungan markas syariat dengan pemerintah sangat baik. Nah, itu dibuktikan dengan kita mendapatkan rekomendasi dari Bupati Kabupaten Bogor saat itu, yaitu beliau Rahmat Yasin. Kemudian juga Gubernur Jawa Barat ketika itu, yaitu Ahmad Heriawan. Nah, jadi kita dapat rekomendasi. Kalau hubungan kita jelek, mana mau mereka berikan rekomendasi? Mereka berikan rekomendasi yang ditujukan kepada PTPN 8, agar PTPN 8 itu menjadikan pesantren ini sebagai CSR. Nah, kan ada program CSR itu setiap perusahaan, supaya ada saling diuntungkan, pesantren diuntungkan, perusahaan juga diuntungkan, karena CSR itu bisa mengurangi pajak. Nah, jadi ini didukung. Jadi sekali lagi kita katakan hubungan kita dengan pemerintah sangat-sangat baik. Nah, sangat baik. Nah, sementara hubungan kita dengan PTPN selama ini tidak pernah bermasalah. Makanya saya kaget kalau bulan ini kok jadi masalah. Setelah ada pelanggaran prokes ini, kok tahu-tahu jadi masalah. Sebelum ada pelanggaran prokes ini, hubungan kita dengan PTPN sangat baik. Artinya begini, kita laporkan ke PTPN. Nah, kemudian PTPN minta tolong pelang kami dipasang di lahan pesantren. Kami pasang. Mereka kirim orang untuk mengecek. Kami antar orang, kami tulis itu di pelangnya. PTPN 8. Pesantren markas syariat. Jadi setiap ada pelang markas syariat harus ditulis PTPN 8. Dan itu kita kerjakan semua. Nah, jadi memang ada ini lagi proses, kami minta kepada PTPN untuk pelepasan. Jadi pelepasan lahan, bagaimana prosesnya, kami siap untuk membayar. Nah, PTPN dalam hal ini itu solusi pertama. Sudah kita bicarakan dengan direktur-direkturnya yang ada di sana dari beberapa tahun yang lalu. Solusi kedua, kita tidak minta pelepasan lahan, tidak kita beli, tapi kita jadi CSR. Kerjasama dengan PTPN menjadi CSR, sehingga nanti PTPN mendapat keuntungan, dia dikurangi pajaknya. Enggak sampai di situ. Mereka boleh memasukkan kurikulum yang berkaitan dengan perkebunan. Nah, kalau kurikulum agama itu urusan pesantren. Tapi kurikulum perkebunan, pertanian, itu kita berikan. Silakan mereka buat kurikulum. Mau kirim guru pun juga boleh. Nah, itu solusi yang kedua, CSR. Nah, cuma yang jadi persoalan, PTPN ini inginnya sewa lahan. Nah, jadi itu semua dituangkan dalam surat, bukan tidak. PTPN inginnya sewa lahan, per hektar itu kita bayar per tahunnya itu 5 juta. Nah, ini kita tolak. Nah, karena yang kita kuasai ini hampir 100 hektar. Kalau 5 juta per hektar, ada 100 hektar, 500 juta per tahun. Dari mana pesantren dapat duit? Nah, artinya ini belum selesai. Kita masih dialog. Masih dialog. Makanya saya kaget, Majelis Hakim, begitu ada pelanggaran prokes begini, tahu-tahu ada yang dorong-dorong supaya PTPN ini mempidanakan saya di dalam urusan lahan tersebut. Padahal selama ini nggak ada masalah. Kita selalu terbuka. Nah, kemudian ada satu lagi yang saya mau ingatkan. Apa manfaat pesantren untuk PTPN? Nah, saya perlu sampaikan di sini ke Majelis Hakim yang terhormat. Di wilayah Megamendung ini ada puluhan ribu hektar milik PTPN. Dan ada ribuan hektar yang terbengkalai, tidak ditanami, kemudian diambil oleh masyarakat. Nah, saya contohkan 2 bukit. Bukit yang ada markas syariat dan bukit tetangga markas syariat. Bukit yang ada markas syariat, semenjak didirikannya pondok pesantren di sana, tidak ada sejengkal pun tanah PTPN yang diambil lagi oleh rakyat. Jadi ini rakyat, masyarakat, ini pesantren, ini perkebunan. Perkebunan itu menjadi aman. Padahal sebelum ada pesantren, perkebunan ini masyarakat yang di bawah ini merambah terus ke atas. Kenapa mereka merambah ke atas? Karena PTPN menelantarkan lahan. Lahan itu kan jadi alang-alang, banyak ular, banyak binatang. Akhirnya masyarakat papas. Nah, begitu dipapas oleh masyarakat tanam sayuran. Nah, setelah ditanam sayuran, ya otomatis menjadi tanah garapan dia. Dan itu diketahui oleh lurah. Sebelum pesantren ada, masyarakat setiap hari terus merambah ke atas. Makin lama, wilayah daripada perkebunan makin
berkurang. Tapi semenjak tahun 2013, begitu pesantren ada memisahkan antara masyarakat dengan perkebunan, perkebunan tidak ada lagi yang berkurang sejengkal pun juga. Sementara di bukit sebelah saat ini sudah lebih dari 70 hektar tanah PTPN yang hilang diambil oleh masyarakat. Nah, karena apa? Karena nggak ada yang memisahkan antara masyarakat dengan perkebunan. Nah, masyarakat juga nggak bisa disalahkan pada saat lahan itu ditelantarkan, alang-alang isinya, banyak ular di sana, membahayakan masyarakat, ya mereka papas. Nah, akhirnya begitu mereka papas, jadi perkebunan, mereka miliki sebagai hak garap. Nah, ini yang jadi persoalan. Karena dalam Undang-Undang HGU juga disebutkan bahwa pemegang hak guna usaha tersebut, sertifikatnya, itu tidak akan bisa diperpanjang kalau tidak menguasai fisik lahan. Atau kalau dia menelantarkan, atau kalau dikuasai oleh penggarap. Dan di agraria pun kalau penggarap menguasai lebih dari 20 tahun bisa dibuka pintu untuk membuat sertifikat. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi keberadaan pesantren sangat bermanfaat bagi PTPN karena kita bisa membuka ruang lingkup kerjasama di berbagai bidang. Pengamanan lahannya, kemudian bidang wisatanya kita sudah tawarkan. Karena itu kan perkebunan di sana kan cantik di sana. Nah, jadi kita sudah tawarkan berbagai macam. Artinya hubungan Markas Syariat dengan PTPN selama ini sangat baik. Semua kita selesaikan dengan dialog. Tidak ada itu diselesaikan dengan pidana, dilaporkan, nggak ada itu. Makanya saya kaget kalau sekarang ada pihak-pihak yang dorong-dorong pidana. Itu hubungan antara pesantren, masyarakat, dan pemerintah setempat serta PTPN. Saudara terdakwa, bahwa tadi disampaikan ada komunikasi, ada dialog dengan PTPN. Apakah juga ada kesepakatan yang sifatnya tertulis atau seperti apalah yang saudara terdakwa ketahui? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam proses yang sekarang ini setelah ada prokes terus dipermasalahkan secara hukum mengenai masalah prokes, ada somasi susulan yang dilakukan oleh PTPN. Padahal di awal sebelum ada kejadian prokes, kerjasamanya cukup baik dan ada ada dialog yang sehat antara PTPN dengan Markas Syariah. Apa yang saudara terdakwa ketahui? Jadi antara pesantren dengan PTPN segala hubungan kita itu selalu kita dokumenkan. Nah, jadi kalau kita melapor ke PTPN, kita membebaskan sekian, itu selalu kita laporkan. Jadi dan laporan itu selalu tertulis, bukan hanya secara lisan. Dan itu juga kita laporkan ke lurah, kita laporkan ke camat. Jadi semua kita lakukan hitam di atas putih. Nah, kemudian terakhir memang setelah terjadinya pelanggaran prokes, tahu-tahu ada somasi dari PTPN, tapi somasi itu sudah dijawab oleh tim pengacara kita. Dijawab kalau persoalan ini persoalan perdata, bukan persoalan pidana. Nah, begitu rame di medsos, di media, majelis hakim, akhirnya sekarang kami menyurati Menko Polhukam untuk menjadi mediator, dan alhamdulillah diterima oleh Kementerian Polhukam. Saat ini Kementerian Polhukam kita minta perlindungan hukum waktu itu. Jadi Kementerian Menko Polhukam ini memanggil PTPN, memanggil pihak pesantren Markas Syariat, didudukan diskusi. Kalau nggak salah udah 2 atau 3 kali ketemu, tapi memang belum ada titik kesepakatan. Tapi ini masih berjalan. Saya berharap musyawarah mufakat insya Allah bisa terselesaikan. Jadi ini bukan persoalan pidana, tidak ada. Hubungan Markas Syariat sangat baik dengan PTPN. Pertanyaan lanjutan, apakah pesantren agrokultural Markas Syariah itu berbadan hukum? Kalau berbadan hukum sejak kapan yang saudara terdakwa tahu? Ya, pesantren Markas Syariat berbadan hukum yayasan. Kami punya akta notarisnya tahun 2016 dan kami juga punya semacam legalisasinya dari Kemenkumham. Nah, itu kami sudah dapatkan resmi sah dari semenjak 2016. Jadi Markas Syariat adalah yayasan. Yayasan. Ya. Pertanyaan sah ya secara hukumnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah pesantren Markas Syariah ada izin operasional terkait dengan kegiatan pendidikannya? Ya. Nah, ini menarik, majelis hakim yang mulia. Pesantren itu punya pilihan majelis hakim. Apakah pesantren ingin menjalankan pendidikan keagamaan seperti madrasah, sekolah ibtidaiyah, tsanawiyah atau aliyah, atau ingin melaksanakan pendidikan formal SD, SMP, SMA. Kalau pesantren ingin melaksanakan pendidikan formal agama, madrasah, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, maka mendaftarnya ke Kemenak. Nah, didaftarkannya ke Kemenak. Kalau tidak daftar ke Kemenak, nggak dapat izin. Dia hanya bisa ya pesantren salafiyah baca kitab aja. Tapi kalau ingin
ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, wajib daftar ke Kemenak. Tapi kalau yang dipilih pendidikan formal SD, SMP, SMA, banyak pesantren modern dia nggak buka ibtidaiyah, tapi yang dia buka SD. Nah, kalau yang dipilih SD, SMP, SMA, izinnya ke Dinas Pendidikan, bukan ke Kemenak. Nah, karena itu yang dibuka oleh pesantren markas syariat adalah pendidikan formal SD, SMP, SMA, tapi dalam bentuk PKBM. PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, apa pusat kegiatan belajar masyarakat? Dia menawarkan 3 paket. Ada paket A setingkat SD, ada paket B setingkat SMP, ada paket C setingkat SMA. Dan kurikulumnya kurikulum Kementerian Pendidikan, bukan kurikulum Kementerian Agama. Nah, kenapa pesantren di markas syariat memilih bentuk ini? Karena bentuk PKBM ini memberikan kesempatan kepada masyarakat petani yang anak-anaknya tidak bisa sekolah atau anak-anaknya sibuk kerja di sawah, mereka bisa sekolah di malam hari. Nah, jadi seminggu cuma 2-3 kali pertemuan, tapi mereka nantinya ikut ujian resmi, ujian negara, dan mereka bisa mendapatkan ijazah SD, ijazah SMP, dan ijazah SMA. Kurikulumnya dari pemerintah. Nah, karena pesantren melihat ini lebih manfaat buat kaum santri dan lebih manfaat buat masyarakat sekitar yang memang jauh dari sekolah, maka itu kita pilih PKBM dan resmi kita mendapat izin operasional pusat kegiatan belajar mengajar dari Dinas Pendidikan pemerintah Kabupaten Bogor, resmi. Bahkan anak-anak kita sudah ada yang ikut ujian dan sudah ada yang lulus. Terima kasih terdakwa. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apakah pesantren markas syariah ada surat izin atau surat keterangan dari pemerintah setempat terkait pembangunan masjid, asrama guru, dan santri? Ya, jadi di markas syariat ini, kalau kita ingin membangun bangunan permanen, itu tentu kan harus punya IMB. Nah, sementara pesantren ini pembangunannya 90% itu bukan bangunan permanen, tapi mereka bangunan saung. Saung ada yang dari bambu, dari asbes, dari seng, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembangunan yang sifatnya tidak permanen tersebut, kami sudah laporkan ke kecamatan dan kita sudah dapat surat keterangan. Pembangunan saung masjid, saung perpustakaan, saung santri, saung guru, saung dapur, posko jaga, dan lain sebagainya. Resmi suratnya kita dapat dari pihak ke kecamatan. Dan kecamatan di situ memberikan catatan harus koordinasi dengan PTPN sebagai pemegang HGU, dan kita laporkan ke PTPN. Jadi kita laporkan ke PTPN, ini loh langkah-langkah yang sedang kami kerjakan. Nah, dan PTPN sendiri tidak pernah mengeluarkan surat selama ini untuk melarang pembangunan-pembangunan tadi, tidak ada. Nah, baru sekarang aja kan yang lagi ribut-ribut nih soal somasi tadi. Nah, jadi saya pikir somasi ini lebih kental politisnya. Karena sejak kami masuk ke sana tahun 2013, tidak pernah ada persoalan dengan PTPN. Orang-orang PTPN ini orang-orang berpendidikan, orang-orang baik, orang-orang yang visioner, dan mereka tahu betul aturan HGU, aturan hak garap, dan lain sebagainya. Terima kasih terdakwa. Apakah sekarang atau pada waktu pesantren berdiri sudah ada listrik resmi dari PLN, saudara? Alhamdulillah, sejak awal didirikan markas syariat, kami mengajukan ke PLN yang mulia. Dari awal didirikan kami mengajukan kepada PLN untuk diberikan listrik, dan kami mendapatkan 164.000 watt. Jadi itu bukan jumlah yang sedikit, 164.000, karena kami kasih tahu ini ada saung santri, ini ada rumah guru, ini ada perpustakaan, ini ada sekolah, dan santri ini akan terus bertambah. Kali ini 20, besok 60, lusa 100, nanti 200. Mereka langsung memberikan 164.000. Bahkan mereka memberikan pemasangan tiang-tiang listrik dengan kabelnya tanpa pesantren bayar. Jadi artinya itu betul-betul sumbangan dari PLN yang luar biasa. Kami syukuri, kami berterima kasih. Kami hanya membayar untuk setiap meteran yang dipasang. Jadi kalau meteran 2000 watt dipasang, itu wajib kami bayar. Ada meteran lagi 1000 watt kami pasang umpamanya buat saung santri, itu yang wajib kami bayar. Yang lainnya itu dipasang secara resmi oleh PLN. Maka itu sekarang di atas gunung itu terang benderang. Alhamdulillah. Kebetulan saya pernah ke pesantren dan di situ ada tower Telkomsel. Apa yang terdakwa ketahui? Di situ sudah ada tower Telkomsel. Apakah ada kerjasama dengan Telkomsel? Ya, terima kasih Majelis Hakim yang mulia.
Karena kami di pondok pesantren itu juga, ini kan pondok pesantren modern, Majelis Hakim. Jadi di samping membaca kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuning, kami juga mengajarkan mereka itu multimedia. Nah, pelajaran multimedia ini tidak berjalan kalau tidak ada sinyal. Nah, maka itu kami ajukan permohonan ke Telkomsel agar bagaimana caranya supaya di gunung ini ada sinyal. Nah, akhirnya setelah mengikuti beberapa pembicaraan, Telkomsel setuju dan sekarang dipasang tower itu di depan masjid. Nah, semenjak tower itu ada, sinyal ada, sehingga kegiatan belajar mengajar pondok pesantren lebih mudah. Karena kita kan juga menggunakan multimedia. Multimedia nggak bisa kita gunakan kalau tidak ada sinyal. Dan Telkomsel sinyalnya cukup bagus untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Artinya, kami minta ke PLN, kami minta ke Telkomsel, semua merespon dengan baik. Ini menunjukkan kalau markas syariat ini bukan gorong-gorong, bukan markas syariat ini bukan pesantren ilegal, bukan pesantren resmi. Kalau ilegal mana mau PLN kerjasama dengan Telkomsel? Itu. Pertanyaan lanjutan bahwa pesantren agrokultural markas syariah, apakah di pesantren tersebut ada kegiatan pertanian dan perkebunan? Ya, betul. Jadi Majelis Hakim yang mulia, sejak pesantren itu didirikan, para pendiri itu sudah sepakat bahwa dari seluruh lahan pondok pesantren hanya 10%, nggak boleh lebih, kalau bisa 5%, yang diperuntukkan buat bangunan-bangunan pesantren. Jadi untuk bangunan-bangunan, dan itu juga kita sudah sampaikan ke Pak Bupati, karena Pak Bupati juga ngingetin bahwa lahan di pergunungan ini tidak boleh ada pembangunan lebih dari 10% daripada jumlah lahan yang dikuasai. Nah, jadi sisanya untuk apa? Sisanya untuk perkebunan dan pertanian. Dan alhamdulillah markas syariat kita punya pertanian, kita nanam sendiri, kita punya sayur-sayuran dan lain sebagainya, kita punya ribuan pohon alpukat di sana. Dan memang kita utamakan di daerah-daerah tertentu tebing-tebing itu pohon-pohon keras. Nah, jadi perlu saya sampaikan di sini ke Majelis Hakim bahwa pada awal mulanya didirikan markas syariat, kita punya program untuk menanam 1 juta pohon se-Indonesia. Nah, kita mau mulai memberikan proyek percontohan, yaitu dengan program 100.000 pohon di Megamendung, seluruh kecamatan. Nah, kenapa? Karena banjir di Jakarta itu yang kami tahu dari laporan-laporan pemerintah yang ada, itu kan banyak kiriman airnya kan dari Bogor. Nah, karena di sana banyak pembangunan villa, banyak penggundulan hutan, banyak lahan-lahan yang mudah longsor. Akhirnya Bogornya mudah longsor dan airnya juga deras masuk ke Jakarta. Nah, sehingga kami punya pandangan betapa indahnya kalau Megamendung itu kita tanami 100.000 pohon. Tujuannya apa? Supaya Bogornya tidak longsor, dan air itu tertahan di Bogor, dia tidak mengalir deras, yaitu ke Jakarta. Nah, ini yang membuat pesantren kami didukung saat itu oleh bupati, oleh gubernur, karena memang kita punya program yang sangat visioner. Dan itu kita buktikan. Kita sudah menanam saat ini 20.000 pohon, pohon-pohon besar, pohon Afrika. Nah, pohon-pohon itu kami dapat, Majelis Hakim yang mulia, dari pusat pembibitan di Sentul. Itu kalau nggak salah dulu itu dikembangkan oleh Presiden SBY. Saat itu yang menjaga proyek pembibitan Sentul adalah Bapak Doni Moraldo yang saat ini menjadi ketua BNPB sekaligus Satgas Covid. Dulu beliau yang jaga itu pohon. Kami diberikan sumbangan mau pohon apa saja gratis. Nah, kami ambil dari sana 20.000 pohon Afrika. Afrika itu pohon-pohon keras yang akarnya menghujam dan itu bisa mencegah longsor. Dan alhamdulillah semenjak kami tanam itu, saat ini pohon Afrikanya sudah tinggi-tinggi, sudah hampir belasan meter. Jadi kalau Anda masuk sekarang kiri kanan ke pondok pesantren, itu banyak pohon Afrika yang kita tanam. Nah, jadi itulah program pondok pesantren. Jadi bukan semata hanya mengajarkan agama, tapi juga kita peduli dengan lingkungan, dengan alam. Nah, bagaimana di Bogor ini supaya tidak longsor, dan bagaimana supaya airnya ini bisa ditahan di Bogor, jangan sampai banjir ke Jakarta. Dan kami punya obsesi yang luar biasa dalam soal ini. Ya, kalaupun tidak dikatakan menghayal, tapi paling enggak ini kan program. Nah, kami berharap ke depan di Megamendung itu bukan hanya 10-20.000, 100.000 pohon kita akan tanam. Tapi kan mesti ada proyek percontohan. Nah, kita menginginkan markas syariat menjadi pilot proyeknya. Proyek percontohan untuk penghijauan tadi. Terima kasih terdakwa.
pertanyaan selanjutnya bahwa pesantren Markas Syariah juga berbatasan langsung dengan hutan lindung. Apakah selama ini juga ada kerjasama dengan hutan lindung yang terkait dengan pesantren tersebut? Ya, terima kasih. Betul Majelis Hakim, pondok pesantren kami berbatasan langsung dengan hutan lindung. Nah, karena itulah saya ingin jawab untuk untuk penasehat hukum. Kemarin kan ada salah satu saksi di sini mengatakan bahwa jalan di hutan itu sebetulnya jalan umum. Kenapa Markas Syariat bikin portal? Ada salah satu saksi mengatakan begitu. Kebetulan ini ditanya, saya bisa menjawab. Jadi jalan di hutan itu Majelis Hakim 2 km lebih itu bukan jalan umum. Itu jalan hutan lindung. Jadi kalau sekedar masyarakat mau lewat, ya boleh saja. Tapi ada ketentuan. Tidak boleh nebang pohon, tidak boleh metik daun, tidak boleh merusak jalan. Nah, akhirnya Markas Syariat ingin menjadikan jalan tersebut sebagai salah satu, bukan satu-satunya, salah satu pintu masuk ke pondok pesantren. Maka kami datangi kantor Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Itu kantornya ada di Taman Cibodas. Kami datangi, kami tunjukkan program-program kami. Akhirnya kami melakukan kerjasama secara tertulis, hitam di atas putih. Artinya, yang kami tawarkan bahwa kami siap untuk menjaga hutan lindung. Jangan sampai ada pemburu yang masuk, jangan sampai ada mobil-mobil off-road yang suka merusak jalan masuk, dan mereka setuju. Nah, makanya kita pasang portal supaya orang tidak sembarangan masuk. Mobil off-road kita tolak, nggak boleh masuk ke dalam hutan. Pemburu juga nggak boleh. Dulu sebelum ada pondok pesantren, setiap hari Sabtu dan Ahad, mobil off-road, para pemburu itu banyak masuk ke dalam hutan. Dan mereka menembaki monyet, menembaki babi-babi hutan, dan ini mereka lakukan setiap minggu. Dan ini merusak daripada ekosistem yang ada di hutan tersebut. Makanya Majelis Hakim yang mulia, babi memang haram bagi umat Islam. Tapi di sini perlu kita ingatkan, untuk hutan lindung, babi hutan sekalipun tidak boleh diburu. Dan itu dijaga oleh pesantren. Makanya kalau ada pemburu yang ingin memburu babi hutan, kita halau, nggak boleh. Kenapa? Sebab di Gunung Gede Pangrango, ini berdasarkan catatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, masih ada kurang lebih 600 macan kumbang yang hidup populasinya di sana, macan yang hitam itu. Dan masih ada sekitar 50 sampai 70-an macan tutul. Nah, macan-macan ini makanannya adalah babi hutan tadi. Jadi babi hutan tadi itu makanan macan tutul, macan kumbang. Jadi kalau babi hutan ini diburu setiap hari Sabtu, hari Ahad, kemudian nanti babi hutannya ini berkurang, maka macan-macan tadi akan turun ke tengah masyarakat. Mereka akan mengganggu masyarakat, bisa mengganggu ternak, bahkan bisa memangsa manusia. Nah, ini yang kita jaga. Nah, maka itu sekali lagi, itulah kerjasama antara pondok pesantren dengan hutan lindung. Bahkan Taman Nasional bersyukur. Kenapa? Karena posisi hutan lindung yang di pesantren ini jauh dari Taman Nasional. Kantor pusatnya kan di Cibodas. Mereka bisa jaga yang lain, yang ini selama ini nggak bisa mereka jaga. Dengan adanya pesantren, kami tawarkan diri. Nah, kami jaga, sehingga semenjak pesantren ada, tidak ada lagi pemburu yang masuk ke sana, dan tidak ada lagi mobil off-road yang suka merusak tanah itu. Kalau mereka masuk, yang bisa masuk ke sana. Dan hutan semakin hijau, semakin rindang, dan hewan-hewannya juga hidup menjadi normal. Sehingga sampai saat ini tidak ada seekor macan kumbang pun, macan tutul pun, yang turun ke masyarakat. Kenapa? Karena makanan mereka sudah cukup di hutannya dengan babi-babi hutan tadi yang tidak diganggu. Itu kerjasama konkret kami dengan hutan lindung Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango. Pertanyaan untuk terdakwa, apakah pesantren Markas Syariah sudah terdaftar di Kementerian Agama? Di Kementerian Agama belum terdaftar. Belum terdaftar. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pesantren Markas Syariah berani mengambil lahan yang berstatus garapan masyarakat, tapi ada HGU PTPN 8. Apa alasannya? Tolong jelaskan, Saudara Saksi. Terdakwa. Menyambung tadi soal Kemenak, kita di pesantren Markas Syariat sudah punya niat bahwa nanti suatu saat kita juga akan mendaftarkan diri ke Kementerian Agama, karena ini kan santrinya masih belum banyak, santri kan masih 130. Ya. Jadi saya pikir santri ini belum membutuhkan ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Mereka masih baca kitab-kitab kuning. Tapi kalau satu saat santri ini bertambah dan ada permintaan orang tua supaya di sana ada madrasah, ada ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, yang nggak bisa tidak, kami harus daftarkan diri ke Kementerian Agama.
Jadi sampai saat ini itu alasan kenapa kami belum daftarkan diri Kementerian Agama, karena kami lihat belum perlu. Kalau ke Dinas Pendidikan sudah perlu, karena kita membuka pusat kegiatan belajar masyarakat. Jadi kita di pesantren mengurus izin yang perlu. Ini apa yang kita perlukan? Oh, yang kita perlukan pendidikan formal SD, SMP, SMA. Perlunya ke Dinas Pendidikan, ya ke Dinas Pendidikan. Oh, Kementerian Agama kita belum perlu, ya kita tidak daftar dulu. Jadi kita mengambil prioritas mana dulu yang betul-betul dibutuhkan oleh PLN listrik perlu, ya kita jalin kerjasama dengan PLN. Oh, jaga hutan lindung perlu, ya kita jalin hubungan dengan Taman Nasional. Oh, apalagi yang kita perlu? Oh, perkebunan kita perlu, kita jalin kerjasama dengan PTPN. Jadi pesantren bekerja berdasarkan prioritas. Jadi bukan kami menyepelekan Kemenak, bukan. Saat ini belum perlu. Tapi satu saat harus kami daftar ke Kementerian Agama. Nah itu. Nah kemudian pertanyaan yang kedua, kita tahu ini kan tanah-tanah garapan. Kenapa kok berani ngambil tanah garapan buat pesantren? Begitu pertanyaannya. Saya kira kalau tadi sudah dijelaskan panjang lebar itu, udah tidak usah diulang lagi. Itu kan awalnya diambil ada peralihan hak garap dari masyarakat, kan sudah dijelaskan tadi. Supaya tidak berulang-ulang ya. Enggak, saya jawabnya tadi tidak mengulang, mungkin saya tambahkan lagi dikit, Majelis Hakim. Ya. Jadi di sana ada jurisprudensi putusan petun. Ada beberapa masyarakat yang punya lahan sama dengan status markas syariat, ada 9 lahan. Itu totalnya puluhan hektar. Itu pernah mereka menggugat BPN dan menggugat PTPN dan mereka menang. Begitu diajukan kasasi, mereka diperkuat. Kemudian begitu di PK oleh PTPN, ternyata PK-nya tetap ditolak. Artinya ada 9 sertifikat HGU yang dimiliki oleh PTPN dibatalkan dan diberikan oleh si penggarap. Nah, jadi ini ada jurisprudensi. Maka itulah salah satu yang menyebabkan kami nggak merasa khawatir dengan tanah garapan menjadi pondok pesantren. Nah, kenapa? Karena ada jalur prosedur hukumnya, ada jurisprudensinya. Kalau memang harus ke pengadilan, kita ke pengadilan. Cuman kami sampaikan ke PTPN. Alangkah indahnya kalau kita selesaikan musyawarah mufakat supaya PTPN-nya untung, pesantren juga untung. Tapi kalau memang yang dipilih pada akhirnya pengadilan, katakan pengadilan, ya kita siap. Kalau pengadilan memutuskan PTPN menang, kami keluar. Kami serahkan itu tanah ke PTPN. Kalau memang itu putusan pengadilan. Tapi kalau kami yang menang, ya PTPN mesti siap untuk mengakui bahwa kami sebagai penghuni sah di tempat tersebut. Saya pikir kalau ke pengadilan, kalau PTPN yang menang, kami yang rugi, pesantren, ini pendidikan. Dan kalau kami yang menang, PTPN yang rugi, karena ini tanah negara. Nah, maka itu kita usulkan lebih baik musyawarah mufakat. Berapa yang harus dibayar oleh pondok pesantren? Kita siap bayar. Yang penting masuk akal, sesuai, sama-sama ada win-win solution. Itu yang bisa kita sampaikan. Itu sebab kenapa kami berani untuk bangun pesantren di tanah garapan. Sebelumnya, pertanyaan terakhir untuk terdakwa. Semua yang sudah kami tanyakan terkait dengan yayasan, over alih ke harap lahan, surat-surat perizinan baik dari PLN, Telkomsel, kerjasama dengan hutan lindung, dan sebagainya. Apakah saudara terdakwa punya bukti dan bisa diperlihatkan di depan majelis hakim yang mulia? Kita punya bukti, bisa kita perlihatkan, tapi dalam bentuk fotokopi ya, karena yang asli kita simpan betul, sangat hati-hati. Baik, kita akan memperlihatkan ke majelis hakim yang mulia terkait dengan berbagai macam dokumen yang dimiliki oleh terdakwa terkait dengan pesantren Al-Markas Al-Islamiyah. Jadi nanti begini, kalau mau kuatnya lebih baik lampirkan nanti di pembelaannya. Ya, itu kan juga sudah diperlihatkan terdakwa tempo hari. Yang diperlihatkan hanya baru satu. Ini kan ada surat PLN, ada surat PTPN, ada yang belum diperlihatkan lagi yayasan. Saya pikir mungkin sepintas lalu untuk diperlihatkan. Silakan aja. Ya. Boleh, silakan. Udah disediain di atasnya. Maaf yang mulia. Maaf yang mulia. Ini yayasan. Ya. Yayasan Markas Syariat. Dan ini dari Kementerian. Pengesahan dari notaris sudah sah. Ya. Ini surat pertama kali kami masuk tahun 2013, kami sudah lapor ke PTPN.
bahwa saya mengambil hak garap di plotting 100 hektar. Ini sudah kami laporkan ke mereka dan ada tembusan-tembusannya. Kemudian yang berikutnya, ini surat ke PTPN juga kami sampaikan apa kegiatan yang kami mau lakukan dari pesantren, perkebunan, penghijauan dan lain sebagainya. Nah, ini ada foto. PTPN mengirim petugasnya untuk memastikan plang-plang mereka dipasang di pesantren kami. Nah, ini tulisan sementara. Nah, kalau ini yang sudah kami tunjukkan, saya pikir saya nggak perlu tunjukkan lagi. Ini yang surat rekomendasi yang dari gubernur, dari bupati, lurah, camat, dan seterusnya majelis hakim. Nah, ini yang dari PLN 164.000 resmi dari PTPN. Kalau yang ini kerjasama kami dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, ini juga, ini penjelasan program apa yang kami mau lakukan di hutan lindung tadi, majelis hakim. Nah, ini putusan yang jurisprudensi. Ini dari petun sampai kasasi, yang ini petun, kasasi sampai ke PK. Dan ternyata hak garap yang menang, dimenangkan oleh pengadilan. Nah, yang terakhir, ini surat balasan waktu kami disomasi oleh PTPN. Nah, ini kami beri belum lama ini. Nah, ini bulan Desember. Makanya kami kaget kok setelah ada prokes ini dituntut, tahu-tahu ada persoalan. Tapi ini tidak masuk dalam dakwaan ya. Ya, ini nggak masuk. Ini hanya untuk menguatkan apa yang kami sampaikan tadi. Nah, ini proposal yang kami ajukan ke PT Perkebunan Nusantara berupa KSR. Nah, cuman perkebunan pengen bukan KSR, pengennya sewa lahan. Kami pengennya KSR. Nah, ini yang belum ketemu, Pak Mulia. Yang Mulia, ini yang masih dimediasi oleh Kementerian Polhukam. Nah, jadi ini lebih cenderung perdatanya ketimbang pidananya, yang Mulia. Baik, saya pikir itu. Kalau ini, saya pikir ini yang kemarin sudah saya tunjukkan seluruh transaksi overgarap. Ya, yang kemarin dibenarkan oleh kepala desanya. Ya. Beliau yang menandatangani. Ya. Sekian, yang Mulia. Terima kasih. Ya. Ya. Dari penasihat hukum sudah. Ya, sudah cukup ya. Tadi ada saya ini yang ditemukan sudah selesai. Ya, sudah cukup ya. Ya, saya kira itu yang pokok-pokok tadi sudah selesai. Jadi untuk perkara, ada mau tanya Pak? Sudah cukup ya? Ya, kali ini sudah ditanyakan semua ya, nggak ada lagi yang bisa kita tanyakan. Untuk hari Senin nanti tanggal 17 Mei, penuntut umum ya, khususnya nih, ini nanti ada acara halal bihalal di sini. Jadi nanti kita agak siang lah sidangnya, siang ya mungkin jam 12 lah nanti siang baru bisa kita atau selesai istirahat gitu. Tapi itu sudah tidak puasa lagi kita juga, jadi bisa ya, bisa agak staminanya sudah bisa agak kuat lah. Ya itu ya sekedar pemberitahuan nanti penasihat hukum saksinya jangan terlalu pagi. Jadi taruhlah jam 1 setelah selesai sholat duhur baru kita sidang. Ya kita. Itu Pak jaksa ya. Baik, jadi sidang ditunda hari Senin tanggal 17 Mei 2021. Sidang ditutup.